Semua dokter menyerah, tapi obat dari gadis yatim ini sembuhkan CEO koma. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang, dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Dunia seakan berhenti di lantai 15 rumah sakit Adinata Center malam itu. Hujan baru saja reda, tapi rintik kecil masih menetes di kaca jendela besar, memantulkan bayangan lampu-lampu kota yang berkilau seperti bintang. Di tengah ruangan icu yang dingin dan sunyi, hanya suara mesin monitor jantung yang berulang-ulang berdetak datar, menandakan sebuah kehidupan yang tertahan di antara ada dan tiada. Tubuh itu terbaring kaku di ranjang nomor 1. Raka Adinata, laki-laki yang dulu dikenal sebagai salah satu CEO termuda dan tersukses di negeri ini, kini hanya tinggal sosok tanpa daya, bergantung sepenuhnya pada kabel-kabel dan alat bantu napas yang berdengung monoton. Sudah 6 bulan lamanya ia terbaring koma setelah kecelakaan tunggal di jalan tol. Mobil sport hitamnya ringsek, tapi anehnya, tak ada luka fatal di tubuhnya. Tulang-tulangnya sembuh, kulitnya tetap utuh, jantungnya berdetak stabil, namun otaknya diam. Tidak bereaksi, tidak merespons. Seolah jiwanya pergi jauh dan menolak kembali. Para dokter terbaik telah datang dari berbagai penjuru dunia, dari Singapura, Jerman, hingga Amerika. Mereka semua menggeleng dengan kesimpulan sama, Raka Adinata hanya bertahan karena mesin. Tubuhnya hidup, tapi jiwanya sudah tertidur terlalu lama. Di kursi dekat jendela, Dewi Adinata, ibunya, duduk mematung. Perempuan elegan berusia 50 tahun itu masih tampak kuat, tapi mata yang dulu memancarkan keanggunan kini kosong dan lelah. Tangannya menggenggam tas kecil berwarna hitam, seolah itu satu-satunya yang masih bisa ia kendalikan dalam hidupnya. 6 bulan, Bu, kata Dokter Rania pelan sore itu, dengan nada lembut tapi mantap. Tidak ada perubahan. Semua parameter otak tetap datar. Kami sudah mencoba semua cara medis, stimulus suara, cahaya, bahkan terapi gelombang otak. Tidak ada respons. Dewi menatap anaknya di ranjang. Wajah itu masih tampan, rapi, tenang. Seperti tidur panjang tanpa mimpi. Ia ingat betul malam terakhir sebelum kecelakaan. Raka pulang larut dari rapat, dengan wajah tegang dan mata merah. Mereka sempat bertengkar kecil tentang masa depan perusahaan keluarga. Dan kini, setiap malam, kata-kata terakhirnya selalu menghantui. Kau pikir aku tidak tahu, Bu? Kau hanya ingin kendalikan semuanya, bahkan hidupku. Dewi menutup mata, berusaha menahan air mata yang ingin jatuh. Rasa bersalah menggerogoti dadanya perlahan. Besok pagi, kami perlu keputusan akhir, lanjut Dokter Rania, menunduk sopan. Tim medis menunggu instruksi, apakah alat bantu kehidupan akan terus dipertahankan atau dicabut. Suara itu menghantam hati Dewi seperti palu besi. Ia terdiam lama, menatap layar monitor jantung yang berdenyut datar. Lalu perlahan ia mengangguk. Baik, Dok. Besok pagi, kita hentikan semuanya. Dokter Rania hanya bisa menatapnya sedih. Saya mengerti, Bu Dewi. Setelah dokter pergi, Dewi berdiri di sisi ranjang dan mengelus rambut anaknya. Kau sudah cukup berjuang, Nak, bisiknya lirih. Kalau memang Tuhan ingin kau pergi, Ibu akan relakan. Tapi tolong jangan benci Ibu, ya. Malam semakin larut. Rumah sakit mulai sepi. Hanya beberapa perawat berjaga di meja stasiun tengah, menatap layar monitor pasien dengan mata mengantuk. Di luar, hujan kembali turun perlahan, membawa hawa lembab dan dingin yang menembus dinding kaca. Di sudut koridor yang remang, seorang gadis muda berjalan perlahan. Langkahnya ringan, tapi pasti. Ia mengenakan jaket coklat sederhana, dan membawa tas kain lusuh di tangan. Wajahnya teduh, dengan mata hitam besar yang menatap sekeliling penuh kehati-hatian. Namanya Aisyah. Tak ada yang tahu bagaimana ia bisa masuk ke area steril yang hanya boleh dimasuki keluarga pasien. Perawat jaga yang melihatnya sempat hendak menegur, tapi entah mengapa bibirnya membeku. Ada sesuatu pada gadis itu, ketenangan aneh, seperti udara yang membawa wangi daun basah setelah hujan. Aisyah berhenti di depan pintu icu kamar 1. Ia melihat nama di papan kecil. Raka Adinata. Matanya melembut.
Ia menyentuh dada kirinya sebentar, seperti berusaha menenangkan sesuatu yang bergemuruh di dalam sana. Akhirnya ini dia, gumamnya pelan. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan melangkah masuk. Ruang itu hening. Hanya suara mesin dan detakan pelan monitor yang menyambutnya. Cahaya putih menyorot tubuh Raka yang terbaring, kulitnya pucat, bibirnya kering. Aisyah mendekat, berdiri di sisi ranjang. Tatapannya dalam, seolah ia sedang menatap sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Lalu ia membuka tas kainnya dan mengeluarkan sebuah botol kecil dari anyaman bambu, berisi cairan hijau pekat yang beraroma tanah dan daun segar. "Maafkan aku, Tuan Raka," bisiknya lirih. "Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa diam saja." Ia menuangkan sedikit cairan itu ke sendok kecil, lalu dengan hati-hati membuka bibir Raka. Cairan itu menetes masuk. Lalu ia menatap wajah pria itu sambil menangkupkan tangan di dada. Mulutnya bergerak pelan, mengucap sesuatu dalam bahasa yang asing, bahasa kuno yang tak lagi dikenal manusia modern. Suara itu seperti doa, seperti nyanyian yang sangat lembut dan bergetar di udara. Udara di ruang Icu tiba-tiba terasa berbeda, lebih hangat, lebih hidup. "Ya Allah yang menghidupkan segala yang mati," bisiknya di akhir. "Jika masih ada cahaya dalam dirinya, kembalikanlah. Tapi jika tidak, biarkan ia pergi dalam damai." Detik itu, monitor jantung Raka bergetar sedikit. Satu garis kecil bergerak. Bep, bep. Namun hanya sebentar, lalu kembali datar. Aisyah menatap layar itu, menahan napas. Air matanya jatuh perlahan. "Mungkin sudah terlambat," ucapnya lirih. Ia menunduk, menyentuh tangan Raka. "Dingin. Setidaknya aku sudah mencoba," katanya pelan, sebelum berdiri dan melangkah menuju pintu. Tapi sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi, menatap wajah laki-laki yang bahkan tak pernah ia kenal sebelumnya. Ada sesuatu yang bergetar dalam hatinya, rasa aneh, tak bernama. "Tidurlah tenang, Tuan Raka," bisiknya, "dunia akan mengenangmu." Ia pun pergi dalam diam, meninggalkan botol kecil yang masih setengah penuh di atas meja samping ranjang. Malam itu, petir menggelegar di luar jendela. Salah satu perawat jaga, Sinta, sempat melihat bayangan Aisyah berjalan pergi di lorong, tapi ia terlalu takut untuk memanggil. Gadis itu terlihat begitu tenang, bahkan ketika lampu berkedip karena sambaran petir. Ketika ia masuk ruang Icu beberapa menit kemudian, ruangan itu terasa hangat. Ada wangi samar seperti daun basah bercampur bunga liar. Di atas meja, ada botol kecil yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sinta hampir mengangkatnya, tapi entah kenapa jari-jarinya gemetar. Ia menatap pasien di ranjang. Tidak ada perubahan. Semuanya sama. "Pasti cuma halusinasiku," gumamnya. Ia pun meninggalkan ruangan itu tanpa menyadari bahwa di layar monitor jantung, satu garis kecil mulai bergerak naik turun. Sangat halus, nyaris tak terlihat. Bep, bep. Namun dunia belum tahu bahwa keajaiban baru saja dimulai. Langit di luar perlahan beranjak dari hitam ke abu-abu. Malam hampir berganti fajar. Hujan telah berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang samar tercium bahkan dari balik kaca tebal rumah sakit. Di ruang Icu, suasana tetap hening. Mesin-mesin masih berdengung dengan ritme monoton, dan tubuh Raka masih terbaring kaku, seolah waktu tak lagi menyentuhnya. Namun bila seseorang memperhatikan lebih dekat, ada hal yang berbeda. Napasnya sedikit lebih dalam, tak lagi sesamar sebelumnya. Sinta, perawat yang berjaga malam itu, datang membawa laporan harian. Ia mendekati monitor, mencatat detak jantung Raka yang sebentar. Ia mengerutkan dahi. Ada fluktuasi kecil di layar. Tidak signifikan, tapi juga tidak normal. Aneh, gumamnya. Ia menatap mesin itu beberapa detik, lalu menggeleng. Mungkin gangguan teknis. Ia menulis angka itu di buku laporan, lalu beranjak keluar. Pintu tertutup. Sunyi kembali menyelimuti. Sementara itu, di dalam tubuh yang tampak tenang itu, ada sesuatu yang bergerak. Sebuah denyut kecil di dalam dada Raka, lemah tapi nyata. Lalu denyut kedua, lebih kuat. Satu cahaya tipis melintas di benaknya, seolah ia sedang melihat dari jauh, dari balik kabut tebal. Hanya itu yang ia tahu selama 6 bulan terakhir,
gelap tanpa ujung. Kadang ia mendengar suara samar, seperti bisikan perempuan yang memanggil namanya, tapi terlalu jauh untuk dijangkau. Ia tak tahu apakah ia masih hidup atau hanya roh yang tersesat. Namun malam itu, di antara kabut pekat itu, ia mendengar sesuatu yang lain. Lembut, hangat. Sebuah suara yang melantunkan doa dalam bahasa yang tak ia kenali. Dan bersamaan dengan itu, dada Raka terasa bergetar, seperti ada sesuatu yang menyalakan api kecil di dalam tubuhnya. Siapa kau? Pertanyaan itu melintas dalam pikirannya, tanpa suara. Ia ingin membuka mata, tapi kelopak matanya berat, seakan terikat ribuan beban. Ia mencoba menggerakkan jarinya, tak bisa. Lalu ia mencoba lagi, kali ini lebih keras. Sedikit, hanya seujung kuku. Tapi ada gerakan. Suara beep di mesin jantung berubah ritmenya. Di dunia nyata, jarum monitor bergerak naik turun dengan lebih stabil. Namun tak ada yang menyadarinya. Pukul 6 pagi. Cahaya matahari menembus tirai jendela, menyorot wajah Raka yang kini terlihat sedikit lebih segar. Dokter Rania datang pagi-pagi, membawa berkas laporan terakhir. Ia membuka catatan malam dan mengerutkan alis membaca angka-angka yang ditulis Sinta. Fluktuasi detak jantung, katanya pelan. Ia menatap layar monitor, datar seperti biasa. Tapi sekarang normal. Ia menarik napas panjang, lalu melirik jam di dinding. Kurang dari 1 jam lagi, tim medis akan datang untuk mencabut alat bantu kehidupan. Ia berjalan ke arah Dewi Adinata yang baru saja masuk ruangan, mengenakan gaun hitam sederhana. Rias wajahnya tipis, tapi garis kelelahan di matanya dalam dan tak bisa disembunyikan. Pagi, Dok, sapa Dewi lirih. Pagi, Bu Dewi, jawab Rania. Kami sudah siap kapanpun Ibu memutuskan. Dewi menatap wajah anaknya yang masih seperti tidur. Jadi, ini benar-benar tak ada harapan lagi. Dokter Rania terdiam sejenak sebelum menjawab pelan. Secara medis, tidak ada, Bu. Hening. Lama. Sampai akhirnya Dewi berbisik, baiklah lakukan saja. Air mata jatuh perlahan di pipinya. Sementara di ruang bawah, Aisyah duduk di bangku taman kecil rumah sakit. Ia belum pergi. Sejak dini hari tadi, ia menunggu di sana, menggenggam tas kainnya erat-erat. Wajahnya pucat. Matanya menatap kosong ke tanah yang basah. Ia tahu seharusnya sudah kembali ke desanya sebelum pagi. Namun hatinya gelisah. Ada perasaan aneh yang membuatnya tak bisa beranjak. Aku sudah melanggar perintah Ibu, bisiknya. Ibu selalu bilang, jangan gunakan ramuan itu tanpa izin langit. Tapi bagaimana aku bisa diam, kalau tahu seseorang sedang ditarik dari hidupnya sebelum waktunya? Aisyah menunduk, jemarinya gemetar. Ia tahu resikonya. Jika ramuan itu digunakan tanpa restu, energinya bisa menuntut balasan. Tapi ia sudah siap. Kalau memang harus ada yang membayar, biar aku saja, ujarnya lirih. Ia memejamkan mata, berusaha meredam gejolak di dadanya. Dalam diam, ia berdoa agar lelaki itu, Raka, setidaknya mendapatkan satu kesempatan lagi untuk hidup. Ia bahkan tak tahu siapa dia, hanya tahu dari berita bahwa ia adalah pengusaha muda yang cerdas tapi keras kepala. Namun malam tadi, ketika Aisyah melihatnya terbaring, ia tahu sesuatu. Raka tidak seharusnya mati. Ada cahaya yang belum padam di dalam tubuhnya. Pukul 7:15. Tim medis memasuki ruang ICU. 2 perawat, 1 dokter pendamping, dan dokter Rania sendiri bersiap di sisi ranjang. Dewi berdiri agak jauh, mencoba menahan diri agar tidak menangis. Bu, kami akan mulai prosedurnya, kata dokter Rania. Dewi hanya mengangguk pelan. Satu persatu kabel monitor dilepaskan. Suara BE perlahan memudar, berganti hening. Mesin ventilator mulai dimatikan. Udara di ruangan itu seperti berhenti sejenak. Semua menatap tubuh Raka. Detik demi detik berlalu tanpa perubahan. Dewi menutup mata, berbisik dalam hati, pergilah dengan tenang, Nak. Tapi tiba-tiba, bep. Satu bunyi pendek terdengar. Semua orang menoleh ke arah mesin monitor yang belum sempat dimatikan. Garis datar itu bergerak. Sekali, 2 kali, lalu stabil. Bep, bep, bep. Apa ini?
seru salah satu perawat, matanya membesar. Dokter Rania segera memeriksa detak jantung. Tekanan darah naik, saturasi normal, ini mustahil. Dewi terpaku di tempat. Rania, apa yang terjadi? Dokter Rania menatap layar dan menelan ludah. Bu, dia hidup. Otot wajahnya bergerak. Semua pandangan tertuju pada Raka. Bibirnya gemetar kecil. Lalu jari tangan kanannya bergerak pelan, seperti mencoba menggenggam udara. Matanya yang tertutup rapat mulai bergetar. Dewi menutup mulutnya, air mata menetes deras. Raka, oh Tuhan. Raka. Raka menarik napas panjang, dalam sekali, seperti seseorang yang baru saja muncul ke permukaan setelah tenggelam lama di laut. Tubuhnya tersentak ringan, lalu dadanya naik turun dengan ritme baru, ritme kehidupan. Suara beep di mesin berubah cepat, membentuk irama yang mengguncang semua yang hadir. Dokter Rania terpaku. Ini tak masuk akal, selama 6 bulan tanpa respons, lalu sadar begitu saja. Dewi mendekat, menggenggam tangan anaknya. Raka, sayang, dengar ibu, ini ibu. Kelopak mata Raka perlahan terbuka. Cahaya putih dari lampu menyilaukan matanya. Dunia berputar. Suara-suara samar masuk ke telinganya. Suara tangis, suara mesin, suara langkah tergesa. Ia tidak tahu di mana dirinya berada. Tapi ada satu hal yang ia rasakan pasti, hangat. Sebuah kehangatan lembut yang merambat dari dadanya, seolah ada tangan tak terlihat yang menyentuh jiwanya dan memanggilnya kembali. Siapa yang? Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Jangan bicara dulu, nak, bisik Dewi, tersenyum di tengah air matanya. Kau sudah kembali. Itu saja yang penting. Namun Raka tetap mencoba berbicara. Suaranya lemah tapi tegas. Gadis itu, di mana? Dewi menatapnya bingung. Gadis? Gadis siapa? Sayang? Raka menutup mata, berusaha mengingat. Dalam kabut samar pikirannya, ia melihat bayangan seorang gadis muda, mata hitam lembut, bibir bergetar mengucap doa asing. Wangi daun basah. Cahaya hijau. Aisyah, gumamnya, sebelum pingsan kembali. Seluruh rumah sakit gempar. Dalam hitungan jam, kabar kebangkitan Raka Adinata menyebar ke seluruh lantai, lalu ke media, lalu ke dunia. Dokter yang merawatnya tak bisa menjelaskan secara ilmiah. Ini fenomena langka, kata mereka. Tidak ada penjelasan medis yang memadai. Namun bagi seseorang di taman kecil bawah rumah sakit, seorang gadis dengan tas kain di pangkuannya, keajaiban itu bukan misteri. Ia sudah tahu hasilnya sejak tadi. Aisyah tersenyum kecil, meski wajahnya tampak pucat. Ia menatap ke langit yang mulai cerah. Terima kasih, Tuhan, kau beri dia kesempatan lagi. Angin pagi bertiup lembut, mengibaskan ujung rambutnya. Ia berdiri, siap melangkah pergi. Tapi di tengah jalan, tubuhnya tiba-tiba limbung. Kepalanya berdenyut hebat, dan pandangannya gelap sesaat. Aisyah menahan diri, menatap telapak tangannya yang bergetar. Di kulitnya, muncul garis tipis berwarna kehijauan, seperti urat daun. Ia tahu artinya. Ramuan itu sudah mulai mengambil bagiannya, bisiknya lirih. Namun senyum di bibirnya tak juga hilang. Tak apa, aku sudah siap. Ia pun berjalan meninggalkan rumah sakit. Sementara di lantai 15, seorang laki-laki baru saja membuka mata untuk kedua kalinya, dan dunia bersiap menyaksikan keajaiban yang tak akan pernah bisa dijelaskan oleh sains. Pagi itu, ruang ICU yang biasanya dingin berubah menjadi pusat kehebohan. Dokter, perawat, dan teknisi berlalu lalang seperti lebah kehilangan arah. Kamera media sudah menunggu di luar gedung, dan berita tentang CEO muda yang bangkit dari koma setelah 6 bulan, memenuhi layar televisi di seluruh negeri. Dewi Adinata duduk di kursi dekat jendela, masih dengan mata bengkak dan napas tersengal. Di tangannya, secangkir teh yang tak disentuh sejak disuguhkan. Ia masih tak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Anaknya, yang nyaris ia lepas dengan keputusan berat semalam, sekarang bernapas normal, bahkan jantungnya berdenyut kuat. Dokter-dokter yang semalam menyerah kini saling berdebat, memeriksa grafik dan hasil lab seperti menemukan teka-teki dari langit. Ini luar biasa, ujar salah satu dokter dari tim ahli saraf.
Otaknya kembali aktif secara tiba-tiba, tanpa terapi tambahan. Tak ada penurunan fungsi, tak ada trauma sekunder. Semua parameter normal. Bukan luar biasa, sahut Dr. Rania pelan, masih menatap monitor. Ini tidak masuk akal. Ia menatap pasiennya yang masih setengah sadar di ranjang. Raka belum banyak bicara, tapi napasnya stabil. Sesekali matanya terbuka setengah, menatap sekeliling dengan pandangan kabur. Namun di balik kebingungan itu, ada sesuatu di wajahnya. Semacam ketenangan aneh yang belum pernah Rania lihat sebelumnya. Raka merasa seperti baru saja keluar dari mimpi yang panjang. Tubuhnya terasa berat, tapi tidak sakit. Ia mendengar suara-suara samar, detak mesin, langkah kaki, suara ibunya yang bergetar menyebut namanya berulang kali. Namun yang paling jelas adalah sesuatu yang lain. Aroma lembut daun basah, samar tapi menenangkan, menempel di kulitnya. Apakah aku masih hidup? Ia mencoba mengingat. Jalan tol, hujan deras, lampu truk, benturan keras, lalu gelap. Dan setelah itu, suara lembut perempuan yang berdoa di telinganya. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat wajah itu. Mata hitam besar, rambut panjang lembut, dan senyum yang entah kenapa terasa begitu familiar, meski ia yakin tak pernah melihatnya sebelumnya. Aisyah, gumamnya lirih, begitu pelan hingga nyaris tak terdengar. Dewi yang duduk di sisi ranjang segera menatapnya. Raka, kau bilang apa, nak? Raka menggeleng lemah. Tidak apa-apa, Bu. Suara itu serak, tapi bibirnya tersenyum kecil. Ia memegang tangan ibunya. Aku kembali, ya? Dewi mengangguk cepat, air mata kembali mengalir. Iya, nak, kau kembali. Ia memeluknya dengan hati-hati, takut menyakiti anaknya yang baru sadar. Aku hampir kehilanganmu, bisiknya. Raka menatap langit-langit kamar, matanya mulai hangat. Mungkin aku memang harus hilang dulu, Bu, supaya bisa menemukan arah pulang. Dewi tak mengerti maksudnya, tapi memilih diam. Ia hanya ingin memeluk anaknya lebih lama, takut keajaiban ini menguap begitu saja. Di luar kamar, Dr. Rania berdiri di depan kaca pengamat. Ia memperhatikan layar EEG yang menampilkan aktivitas otak Raka. Semua sinyal bergerak normal, tapi di antara grafik itu, ada pola unik, gelombang halus yang berdenyut dengan frekuensi tidak biasa, seolah ada sesuatu yang hidup di luar logika medis. Ia memanggil asistennya. Lihat ini. Gelombang alfa yang sangat tinggi, Dok. Tapi, ini bukan bentuk normal. Ya, persis. Rania menyipitkan mata. Seolah otaknya sedang beresonansi dengan sesuatu. Asing, ya? Tanya asistennya ragu. Rania menatapnya lama. Bukan asing, lebih seperti terhubung. Tapi dengan apa? Aku tidak tahu. Ia lalu menatap ke arah Raka. Dan entah mengapa, bulu kuduknya berdiri. Sementara itu, di luar rumah sakit, Aisyah berjalan menyusuri trotoar kecil dengan langkah pelan. Udara pagi yang dingin membelai pipinya. Matanya sembab, tapi bibirnya masih tersenyum. Ia baru saja membaca berita di layar besar dekat halte. CEO muda Raka Adinata sadarkan diri setelah koma panjang, dunia medis terkejut. Aisyah menatap layar itu lama. Syukurlah, bisiknya. Namun di balik rasa lega itu, tubuhnya kembali terasa lemah. Langkahnya mulai goyah. Ia menahan diri dengan memegang tiang halte. Sekujur tubuhnya panas, tapi ujung jarinya dingin. Ia menutup mata dan berusaha bernapas pelan. Di dalam dirinya, sesuatu terasa aneh. Seolah ada dua kekuatan yang bertarung. Satu memberi kehidupan, satu menariknya pergi. Ia tahu betul itu efek dari ramuan. Ramuan yang diwariskan dari ibunya, tabib terakhir dari suku pedalaman. Ramuan yang seharusnya hanya boleh digunakan dalam satu kondisi, menukar kehidupan dengan kehidupan. Namun Aisyah tidak menyesal. Baginya, nyawa bukan sesuatu yang bisa dihitung dengan logika. Jika ia bisa mengembalikan satu jiwa ke dunia ini, maka kehilangan dirinya bukan hal yang perlu ditakuti. Ia menatap langit. Kau sudah mendapatkan hidupmu kembali, Raka Adinata. Semoga kau menggunakannya dengan benar. Angin berhembus lembut,
menyapu rambutnya. Ia tersenyum lagi, lalu melangkah perlahan menuju terminal bus. Di kejauhan, mentari pagi menyinari wajahnya yang tampak pucat, tapi tenang seperti seseorang yang sudah berdamai dengan takdir. Sore hari, ruang VIP rumah sakit penuh dengan tamu. Rekan bisnis, keluarga besar, dan wartawan menunggu kabar resmi dari Dewi Adinata. Semua ingin tahu bagaimana Raka bisa bangkit dari kematian klinis begitu saja. Apakah ini mukjizat? Tanya salah satu reporter. Dewi hanya tersenyum samar. Kalau kalian mau menyebutnya begitu, mungkin iya. Saya hanya tahu bahwa saya hampir kehilangan anak saya, tapi Tuhan memberinya kembali. Apakah ada perawatan alternatif atau doa khusus, Bu? Tanya wartawan lain. Pertanyaan itu membuat Dewi terdiam sesaat. Ingatannya melayang ke malam sebelumnya. Ada laporan perawat yang mengatakan sempat melihat seseorang menyelinap masuk ke ruang ICU. Ia belum menindaklanjutinya karena terlalu kalut. Tapi sekarang, rasa penasaran itu tumbuh. Tidak, jawabnya akhirnya, tapi suaranya ragu. Sejauh yang saya tahu, tidak ada siapapun yang datang malam itu, kecuali jika ada yang saya tidak tahu. Malam menjelang lagi, Raka sudah dipindahkan ke kamar perawatan biasa. Tubuhnya mulai pulih cepat, lebih cepat dari yang diperkirakan dokter. Ia sudah bisa duduk, bahkan berbicara dengan lancar meski masih lemah. Dewi menolak semua kunjungan media malam itu. Ia ingin anaknya beristirahat. Begitu ruangan sepi, Raka memandang jendela, menatap lampu-lampu kota di kejauhan. Di benaknya, suara itu kembali bergema, suara lembut yang berdoa dalam bahasa asing, yang terasa seperti musik. Ia tidak bisa mengingat wajahnya dengan jelas. Tapi setiap kali mengingat aroma daun basah dan wangi tanah yang menenangkan, dadanya terasa hangat. "Siapa kau?" bisiknya sendiri. Ia memejamkan mata, berusaha mengingat. Tapi yang muncul hanya bayangan samar seorang gadis yang menatapnya dengan mata penuh cahaya. Lalu, tiba-tiba, Raka merasa sesuatu di dalam tubuhnya berdenyut halus, seperti gema dari jauh. Ia memegang dadanya. Rasanya aneh. Seperti sebagian dari dirinya masih terhubung dengan seseorang yang jauh di luar sana. Sementara itu, di bus malam menuju daerah pegunungan, Aisyah bersandar di jendela, menatap pemandangan kota yang semakin mengecil. Tubuhnya makin lemah, tapi senyumnya tetap ada. Di tangannya, ia menggenggam tas kain yang kini terasa hangat, seolah masih menyimpan sisa energi dari ramuan yang ia gunakan. Di dalam tas itu, tersimpan selembar kertas tua bertuliskan doa kuno dalam bahasa leluhur. Ia menatapnya sebentar, lalu membisikkan satu kalimat. Perjanjian sudah dimulai. Bus melaju ke kegelapan malam, sementara di kota, Raka mulai merasakan kehadiran tak terlihat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam telah larut ketika Dewi akhirnya tertidur di kursi dekat tempat tidur Raka. Cahaya dari monitor medis memantul lembut di wajahnya, menandai garis-garis kelelahan dan kelegaan yang baru saja ia rasakan. Raka menatap ibunya dalam diam. Ada rasa bersalah menyelinap di hatinya, karena ia tahu betapa wanita itu telah kehilangan banyak demi dirinya. 6 bulan penuh tanpa kepastian, tanpa harapan, dan kini, seolah dunia mengembalikannya dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Ia menghela napas pelan, mencoba kembali tidur. Tapi pikirannya tak mau diam. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar gema samar seperti bisikan, lembut, berirama, namun asing. Bahasa yang tak pernah ia kenal, tapi maknanya terasa akrab. Suaranya datang dari suatu tempat jauh di dalam dirinya. Kadang terdengar seperti doa, kadang seperti tangisan. Dan di setiap ujung kalimatnya, ada nama yang terus muncul di pikirannya, Aisyah. "Siapa kau sebenarnya?" gumam Raka pelan. Ia menatap keluar jendela. Langit malam kota Jakarta memantulkan cahaya lampu gedung tinggi, tapi bagi Raka, semuanya terasa baru. Ia melihat dunia seperti bayi yang baru lahir. Setiap detail tampak hidup, setiap warna terasa lebih tajam, setiap suara lebih bermakna. Entah mengapa, ia merasa panca inderanya berubah. Jantungnya berdetak selaras dengan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah perasaan aneh muncul. Seolah sebagian dari dirinya masih tersangkut di tempat lain, di tubuh seseorang yang jauh dari sini. Beberapa kilometer dari kota, bus yang membawa Aisyah berhenti di terminal kecil di kaki gunung. Udara di sana dingin, berkabut,
dan sepi. Ia turun dengan langkah tertatih, menyelimuti tubuhnya dengan kain lusuh. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Pandangannya mulai berkunang, tapi ia terus berjalan menyusuri jalan berbatu menuju pondok kecil di tengah kebun teh. Dari kejauhan, lampu redup masih menyala, rumah tua tempat ia dibesarkan oleh neneknya sebelum meninggal. Begitu sampai di teras, tubuhnya hampir roboh. Ia duduk di lantai kayu, menatap langit gelap yang bertabur bintang. Dari mulutnya terucap doa lirih dalam bahasa tua. Tuhan kehidupan, jagalah dia. Biarlah nyawa yang kuberi menjadi cahaya bagi langkahnya. Air matanya menetes tanpa suara. Ia tahu waktunya tidak lama. Ramuan itu memang bisa membangkitkan seseorang dari ambang kematian, tapi hanya dengan harga tinggi. Setiap tetes ramuan mengambil sedikit kehidupan dari si pemberi. Aisyah menatap tangannya yang mulai pucat. Ujung jarinya dingin. Denyut nadinya semakin lambat. Tapi di balik rasa sakit itu, ada kedamaian yang sulit dijelaskan. Ia tersenyum lemah. Kalau memang harus begini, aku tidak menyesal. Namun sebelum matanya benar-benar terpejam, sebuah cahaya lembut menyinari halaman rumah. Burung hantu melintas cepat di atas kepala. Angin malam membawa aroma yang sama seperti di ruang Icu semalam, wangi tanah basah dan daun muda. Aisyah mengangkat wajahnya perlahan. Di antara kabut, ia melihat sosok samar berdiri di bawah pohon teh. Sosok itu tidak jelas, tapi wajahnya memancarkan cahaya keemasan. Dan ketika sosok itu mendekat, Aisyah terisak, karena ia tahu siapa yang sedang ia lihat. Raka? Tapi sosok itu hanya menatapnya dengan mata teduh. Tak berbicara, tak menyentuh. Lalu menghilang bersama angin. Aisyah tersenyum, memejamkan mata sepenuhnya. Kau sudah menerima hidupmu. Itu cukup bagiku. Keesokan paginya, berita tentang keajaiban medis Raka Adinata menjadi topik nasional. Dokter Rania diwawancarai di berbagai saluran televisi. Semua menanyakan hal yang sama. Bagaimana bisa seseorang yang secara medis nyaris mati, tiba-tiba sadar total tanpa kerusakan organ? Jawaban Rania selalu sama. Kami belum tahu. Tapi ini mungkin salah satu mukjizat yang belum bisa dijelaskan oleh sains. Namun di balik ketenangan wajahnya, Rania menyimpan kegelisahan. Karena malam sebelumnya, ketika memeriksa darah Raka, ia menemukan sesuatu yang aneh. Struktur sel darahnya menunjukkan regenerasi ekstrim, seperti baru terbentuk beberapa hari lalu. Dan di antara hasil laboratorium itu, ada satu hal yang tak bisa ia hapus dari pikirannya. Bau samar herbal dan tanah yang masih menempel di kulit Raka, padahal pasien itu berada di ruang steril selama berbulan-bulan. Sore itu, setelah konferensi pers usai, Raka meminta waktu untuk berjalan sebentar ke taman rumah sakit. Langit mulai berwarna oranye, dan burung-burung melintas di atas gedung. Ia berjalan perlahan, merasakan tanah di bawah kakinya, dan entah mengapa, langkah itu membuat dadanya hangat. Seperti, aku sudah pernah di sini, gumamnya. Ia berhenti di dekat taman kecil tempat bunga melati tumbuh. Aroma bunga itu mengingatkannya pada sesuatu, aroma yang sama dari mimpi semalam. Ia menutup mata, dan tiba-tiba angin berhembus lembut. Dalam hembusan itu, ada suara, samar, nyaris seperti bisikan perempuan. Teruslah hidup. Raka Adinata. Raka membuka mata cepat, menatap sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Tapi dadanya berdebar. Ia tahu suara itu bukan halusinasi. Ada sesuatu, atau seseorang, yang memanggilnya dari tempat jauh. Ia menatap langit senja yang mulai memerah, dan tanpa sadar berbisik, Aisyah. Di desa, tubuh Aisyah terbaring lemah di ranjang kayu tua. Namun wajahnya tenang, seperti seseorang yang sedang tertidur damai. Cahaya matahari sore menembus jendela bambu dan jatuh di wajahnya yang pucat. Di dadanya, sebuah kalung kecil dari batu hitam bergetar lembut, mengeluarkan cahaya samar, seperti nyala lilin yang menolak padam. Angin berhembus dari arah kota. Kalung itu berhenti bergetar, lalu menjadi tenang kembali. Sementara itu, di kota, Raka menatap pantulan dirinya di jendela ruang perawatan. Ia menyentuh dada kirinya. Ada sesuatu di sana, sebuah getaran halus, ritme yang seolah bukan miliknya sendiri. Dan di pantulan kaca itu,
Sesaat ia melihat bayangan samar seorang gadis berdiri di belakangnya, berjilbab putih, dengan senyum lembut yang hanya muncul 1 detik sebelum lenyap. Raka memejamkan mata. Untuk pertama kalinya setelah koma panjang, ia berdoa. Tanpa tahu kepada siapa, tanpa tahu apa alasannya, ia hanya berbisik, "Terima kasih, siapapun kau." Malam turun perlahan. Lampu-lampu rumah sakit satu persatu padam, menyisakan sinar redup di lorong-lorong panjang. Di ruang perawatan Raka, monitor jantung berdetak stabil. Tapi di antara gelombang normal itu, terselip satu sinyal aneh. Denyut halus seperti gema dari jarak jauh, berirama persis dengan detak jantung seorang gadis yang kini tertidur di pedalaman gunung. 2 jiwa yang tak saling mengenal kini terikat oleh benang tak kasat mata. Satu telah diselamatkan, satu perlahan menghilang. Namun takdir baru sedang menunggu mereka berdua. Dan dunia baru saja menyaksikan awal dari sebuah kisah yang akan mengguncang batas antara sains dan keajaiban. 3 hari setelah keajaiban itu, nama Raka Adinata masih mendominasi berita di televisi dan portal daring. Foto-fotonya yang dulu kaku dan berjas kini digantikan dengan gambar dirinya tersenyum lemah di ranjang rumah sakit. Matanya masih sayu, tapi hidup. Namun, di balik semua sorotan media, Raka merasa ada yang jauh lebih besar dari sekadar kesembuhan. Sejak hari pertama ia sadar, sesuatu di dalam dirinya berubah. Tidurnya tak pernah benar-benar tenang. Setiap malam, ia bermimpi berjalan di hutan berkabut, dan di sana, di antara pepohonan tinggi, selalu terdengar suara seorang perempuan memanggil namanya dengan lembut. "Raka, jangan takut. Kau harus mengingatku." Awalnya ia pikir itu hanya efek dari trauma koma. Tapi semakin hari, suara itu terdengar semakin nyata, seolah seseorang benar-benar berbicara langsung ke telinganya. Pagi ini pun sama. Ia terbangun dengan keringat dingin di pelipis. Jam digital di samping ranjang menunjukkan pukul 3.14 dini hari. Ruang perawatan VIP itu hening. Hanya ada dengung pendingin ruangan dan suara jarum infus yang menetes pelan. Raka menatap langit-langit. Nafasnya berat. Ia baru saja bermimpi lagi. Dan kali ini, bukan hanya suara. Ia melihat wajah itu, seorang gadis muda dengan mata yang memantulkan cahaya bintang, mengenakan kain putih sederhana, berdiri di tepi sungai. Ia menatapnya dari kejauhan. Setiap kali ia mencoba mendekat, air sungai memisahkan mereka. Dan sebelum sempat berbicara, gadis itu selalu tersenyum dan berbisik pelan. "Jangan cari aku, kalau belum siap kehilangan lagi." Kalimat itu masih bergema di kepala Raka bahkan setelah ia terjaga. Ia duduk perlahan, menatap kedua tangannya sendiri, terasa dingin, tapi berdenyut kuat. "Siapa kau?" bisiknya lagi. Pertanyaan itu seperti tak pernah mendapat jawaban. Keesokan paginya, sinar matahari masuk melalui jendela besar, menembus tirai putih yang bergoyang pelan. Dewi datang membawa bubur hangat, seperti biasa. Wajahnya sudah lebih tenang sekarang. "Pagi, Nak," sapanya lembut. "Kau tidurnya nyenyak." Raka menatap ibunya, tersenyum samar. "Lumayan, Bu. Cuma mimpi aneh lagi." "Masih mimpi itu?" Dewi menghela napas. Ia sudah sering mendengar anaknya bercerita soal suara misterius yang memanggil dari mimpi. Dokter bilang itu wajar. Otakmu sedang menyesuaikan diri setelah koma panjang. Ya mungkin. Raka mengangguk, tapi pikirannya tak sepenuhnya percaya. Ada bagian dalam dirinya yang tahu, ini bukan sekadar gangguan otak. Ada sesuatu yang hidup di dalam dirinya. Saat ibunya sibuk menuang bubur, Raka memperhatikan jari-jarinya sendiri. Tepat di pergelangan tangan kirinya, muncul guratan halus berwarna keemasan. Seperti garis urat, tapi bercahaya samar saat terkena matahari. Ia menyentuhnya pelan. "Hanga, Raka?" Suara ibunya memotong lamunannya. Ia cepat menarik tangan, menyembunyikannya di balik selimut. "Tidak, Bu. Aku cuma kedinginan." Dewi mengangguk tanpa curiga. "Kau harus banyak makan. Setelah kondisi stabil, minggu depan kau bisa pulang." "Pulang." Kata itu terdengar aneh di telinga Raka. Baginya, dunia luar sekarang terasa seperti tempat asing. Ia merasa seperti orang yang hidup di tubuh yang bukan sepenuhnya miliknya. Sore harinya, Dokter Rania datang melakukan pemeriksaan rutin.
Wanita muda itu berwajah tegas namun lembut. Sejak hari pertama Raka sadar, ia menjadi sosok yang paling serius meneliti kasus ini. "Halo, Raka. Hari ini lebih segar, ya?" sapanya sambil tersenyum. "Lumayan, Dok. Cuma, masih sering mimpi aneh." "Masih tentang suara perempuan itu?" Raka mengangguk. Rania mencatat sesuatu di tabletnya. "Kau ingat wajahnya?" Raka menatap lantai beberapa detik sebelum menjawab. "Sedikit." Wajahnya tenang, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu. "Aku merasa pernah mengenalnya, tapi aku yakin belum pernah bertemu." Rania menatap Raka penuh perhatian. "Aku tidak mau membuat kesimpulan dini. Tapi bisa jadi otakmu sedang memunculkan imaji simbolik. Mungkin sosok itu representasi dari perasaanmu sendiri yang sedang mencari makna hidup setelah koma." "Jadi aku hanya berhalusinasi?" "Bukan halusinasi," jawab Rania lembut, "tapi cerminan batin." Raka mengangguk pelan, tapi hatinya menolak. Karena setiap kali ia terbangun, ia masih bisa mencium aroma tanah basah dan daun muda dari mimpinya. Sesuatu yang tidak mungkin hanya terjadi di dalam kepala. "Terima kasih, Dok," katanya akhirnya. Rania menatapnya sejenak. "Kau tahu, keajaiban yang menimpamu membuat banyak orang percaya pada hal-hal di luar sains. Tapi aku ingin mencari penjelasan rasional. Kalau kau mengizinkan, aku ingin melakukan pemindaian otak lagi besok." "Silakan," kata Raka. "Aku juga ingin tahu, apa sebenarnya yang terjadi pada diriku." Malamnya, setelah semua lampu redup dan ibunya tertidur di kursi, Raka kembali gelisah. Ia tak bisa tidur. Ada getaran lembut di dadanya, seperti jantungnya berdetak mengikuti irama yang bukan miliknya. Dan kali ini, suara itu datang bahkan sebelum ia tertidur. "Raka, kau bisa mendengarku sekarang, bukan?" Raka membuka mata lebar. Ruangan masih gelap, tapi suaranya terdengar jelas. Bukan dari luar, melainkan dari dalam pikirannya. Suaranya lembut, tapi dingin seperti embun. Ia menelan ludah, mencoba menjawab dalam hati. "Siapa kau?" "Aisyah." Nama itu menghentikan seluruh napas Raka. Jantungnya berdetak cepat. Ia mengenali nama itu, nama yang ia ucapkan tanpa sadar di hari pertama sadar dari koma. "Aisyah? Tapi, siapa kau?" "Aku yang memberimu hidup." Suara itu menghilang begitu saja, meninggalkan keheningan yang menekan. Raka menggenggam selimutnya kuat-kuat. Di antara ketakutan dan rasa tak percaya, ada sesuatu di dadanya yang terasa hangat, seperti respons terhadap suara itu. Ia memejamkan mata, tapi kali ini ia tidak tidur. Ia hanya duduk diam di kegelapan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Namun jauh di pegunungan, di rumah tua tempat Aisyah berbaring, bibir gadis itu bergerak samar. Ia juga berbisik dalam tidurnya. "Kau sudah mendengar suaraku, Raka? Sekarang, ikatan itu mulai terbuka." Hari ke-7 sejak Raka sadar dari koma. Rumah sakit sudah kembali tenang. Para wartawan tak lagi berkerumun di depan gedung. Dunia perlahan melupakan keajaiban itu, tapi bagi Raka, hidupnya baru saja berubah total. Ia boleh saja terlihat sehat dari luar, tapi setiap malam, tubuhnya menunjukkan gejala aneh. Suhu tubuh meningkat tanpa sebab, napas sesak mendadak, dan sesekali, rasa nyeri di dada kiri datang seperti ditusuk jarum halus. Dokter Rania sudah melakukan semua pemeriksaan. Hasil laboratorium, CT scan, EEG, semuanya menunjukkan normal. Tidak ada kerusakan, tidak ada infeksi. Tapi Raka tahu, ini bukan sakit biasa. Ini seperti ada dua kehidupan yang saling tarik-menarik di dalam tubuhnya. Pagi itu, ia duduk di balkon rumah sakit, mengenakan kaos putih dan celana kain sederhana. Udara segar kota bercampur aroma antiseptik yang sudah terlalu akrab baginya. Ia memandangi langit, dan untuk pertama kalinya, merasakan sesuatu yang aneh, semacam getaran halus dari kejauhan. Seperti ada hati lain yang berdetak bersamaan dengan miliknya. Matanya terpejam tanpa sadar. Dan seketika itu pula, dunia di sekelilingnya menghilang. Ia berdiri di tengah kebun teh. Kabut tipis menutupi pandangan, daun-daun berembun, dan di kejauhan terdengar suara air mengalir. Ia tahu tempat ini tempat yang selalu muncul dalam mimpinya.
Lalu ia melihat seseorang. Seorang gadis berjubah putih, berdiri membelakanginya. Rambutnya sedikit tergerai, diterpa angin lembut. Ia ingin memanggil, tapi suaranya tercekat. Tiba-tiba gadis itu menoleh. Matanya bening, tapi sorotnya sendu. "Aisyah, jangan datang ke sini, Raka," katanya pelan, suaranya seperti gema di udara. "Kau belum siap melihat apa yang tersisa dariku." Raka ingin melangkah, tapi tanah di bawah kakinya seperti membeku. Ia hanya mampu berkata, kau nyata." Aisyah menunduk. "Aku hanya sisa doa. Tapi ikatan kita belum selesai." "Ikatan? Darahmu hidup karena darahku. Jiwamu berdetak karena aku memberinya jalan." Ia mengangkat tangannya, dan cahaya lembut mengelilingi mereka. Saat Raka menatap telapak tangannya sendiri, ia melihat cahaya yang sama di sana, urat-urat emas di kulitnya bersinar kuat. "Kalau aku lenyap," lanjut Aisyah, "cahaya itu juga akan padam." Raka ingin berteriak, tapi dunia di sekelilingnya berputar. Dalam sekejap, semuanya menghilang. Ia tersadar kembali di balkon rumah sakit, napas tersengal dan keringat membasahi tubuh. Di dada kirinya, garis keemasan itu berdenyut seperti hidup. Beberapa jam kemudian, Dokter Rania memeriksanya lagi. "Demammu tinggi," katanya, memeriksa dahi Raka. Tapi tidak ada tanda infeksi sama sekali. "Bukan demam biasa, Dok," ujar Raka pelan. "Aku seperti sedang merasakan orang lain." Rania menatapnya curiga. "Apa maksudmu?" Raka menatap lurus ke arah jendela. "Aku melihat tempat asing. Perempuan itu ada di sana." "Perempuan dalam mimpimu?" Raka mengangguk. "Kali ini bukan mimpi. Aku bisa merasakan udaranya. Bisa mencium aroma tanahnya." Rania menelan ludah. "Kau yakin tidak sedang berhalusinasi?" Raka hanya tersenyum lemah. "Kalau ini halusinasi, kenapa aku tahu tempat itu punya kebun teh dan sungai kecil di sebelahnya?" Rania tidak menjawab, tapi pikirannya bergolak. Ia pernah membaca laporan kuno, kasus medis langka tentang sympathetic resonance, fenomena di mana dua orang terhubung secara biologis setelah transfusi darah atau kontak spiritual ekstrim. Tapi kasus Raka melampaui batas itu. "Aku ingin coba sesuatu," kata Rania akhirnya. Ia mengambil alat kecil berbentuk sensor, menempelkannya di dada Raka. "Kita ukur ritme detak jantungmu." Raka mengangguk. Monitor menampilkan grafik stabil. Lalu, tiba-tiba, garis itu melonjak cepat tanpa sebab. Rania menatap layar. "Ritmemu naik 2 kali lipat. Apa yang kau rasakan?" "Panas," jawab Raka tertahan. "Dan sedih. Sangat sedih." Rania menatapnya lama. "Sedih?" Raka menatap lantai, napasnya mulai berat. Seperti seseorang yang akan pergi jauh. Monitor berbunyi cepat. Rania panik, berusaha menenangkan pasiennya. "Raka, tarik napas. Tenang." Namun tiba-tiba, semua alat di ruangan itu mati. Monitor, lampu, bahkan infus berhenti menetes. Dalam kegelapan yang mendadak, hanya satu cahaya yang tersisa. Cahaya keemasan dari dada Raka, berdenyut pelan, menyinari wajahnya sendiri. Di saat yang sama, jauh di pegunungan, Aisyah terbangun dari tidurnya dengan napas tersengal. Tubuhnya berkeringat, bibirnya kering, tapi matanya terbuka lebar. Ia merasakan hal yang sama, dada kirinya berdenyut hebat. Seketika, kalung batu hitam di lehernya bersinar terang. "Tidak," gumamnya lemah. "Ikatan itu belum seimbang, kalau begini, dia juga akan sakit." Ia bangkit, berjalan keluar ke halaman rumah, menatap bulan separuh yang menggantung di langit. "Raka, jangan biarkan tubuhmu menolak. Ramuan itu belum selesai bekerja." Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu tubuhnya makin lemah. Tapi kalau ia tidak menenangkan jaringan kehidupan yang ia transfer, Raka bisa mati lagi, kali ini tanpa bisa diselamatkan siapapun. Ia merapatkan tangan di dada dan mulai berdoa dalam bahasa kuno. Kata-kata itu mengalir seperti alunan angin, lembut tapi kuat. Dan perlahan, rasa sakit di dadanya mereda. Di kota, tubuh Raka juga tenang kembali.
Lampu rumah sakit menyala lagi seolah tak terjadi apa-apa. Rania menatapnya, tertegun. Apa yang barusan terjadi? Raka menatap langit-langit. Senyumnya samar. Aku mendengarnya lagi. Ia bilang, jangan takut. Aku masih di sini. Rania menatap layar monitor, lalu Raka. Siapa yang, iya? Perempuan itu, jawab Raka. Aisyah. Malam turun, membawa udara lembab ke seluruh kota. Dewi Adinata baru tiba setelah menghadiri rapat perusahaan yang sudah lama ia tinggalkan. Ia mendapati anaknya duduk di tempat tidur, tampak lebih tenang daripada siang tadi. Kau kelihatan lebih baik, ujarnya lega. Raka tersenyum. Mungkin karena aku baru saja bicara dengan malaikat. Dewi mengernyit, mencoba tersenyum balik, mengira anaknya bercanda. Kalau itu yang membuatmu bahagia, syukurlah, katanya pelan. Besok kau sudah bisa pulang. Namun setelah ibunya tertidur, Raka menatap jendela lagi. Ia tahu, ini bukan sekadar halusinasi. Karena di balik kesadarannya, ia merasakan detak jantung lain berdetak bersamaan dengan miliknya. Ia tahu, seseorang jauh di luar sana sedang berjuang agar nyawanya tetap ada, untuk mempertahankan ikatan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Sementara itu, di desa, Aisyah menatap permukaan air sungai di belakang rumah. Bayangannya sendiri tampak samar, tapi di balik air itu, ia bisa melihat sekilas wajah Raka, tampak jelas, hidup, bernapas. Ia menyentuh permukaan air itu dengan ujung jari, dan riak kecil terbentuk. Aku akan melindungimu sampai waktuku habis, bisiknya. Tapi kalau kau menemukan aku nanti, jangan menangis. Air sungai bergetar, memantulkan cahaya bulan menjadi garis emas yang melintas jauh menuju langit. Dan di kota, pada saat yang sama, garis urat di tangan Raka kembali berkilau. Dua dunia, sains dan keajaiban, telah bersentuhan. Dan bagi Raka Adinata, hidup baru ini baru saja dimulai. 3 hari setelah alat medis terakhir dilepas dari tubuhnya, Raka Adinata resmi diizinkan pulang. Rumah sakit yang selama 6 bulan menjadi penjara sunyi baginya kini tampak seperti bangunan asing. Ia keluar dengan langkah perlahan, menatap matahari pagi yang untuk pertama kalinya terasa nyata di kulitnya. Ibunya, Dewi Adinata, berjalan di sampingnya, menyembunyikan rasa haru di balik senyum tenang. Rumah sudah disiapkan, katanya lembut. Kau butuh istirahat, jangan pikirkan apapun dulu. Raka hanya mengangguk. Tapi di matanya, terselip sesuatu, tekad dan kebingungan yang tak bisa dijelaskan. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Aisyah. Bukan hanya karena rasa ingin tahu, tapi karena hubungan aneh itu masih terasa. Setiap kali ia memejamkan mata, ia bisa mendengar napas halus perempuan itu, jauh namun dekat. Seperti gema yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Rumah besar keluarga Adinata berdiri megah di kawasan Menteng, dikelilingi taman dan air mancur yang tenang. Namun bagi Raka, kemewahan itu terasa hampa. Hari-hari pertama setelah pulang, ia hanya duduk di balkon kamar, memandangi langit. Beberapa kali ia mencoba menulis, membaca laporan perusahaan, bahkan menonton berita, tapi pikirannya selalu kembali ke satu hal. Siapa sebenarnya Aisyah? Ia mencoba mencari data. Melalui sistem rumah sakit, ia tahu bahwa malam ketika ia tersadar, ada seorang perawat yang melihat seorang gadis asing menyelinap ke ruang ICU. Namun rekaman CCTV malam itu hilang. Filenya rusak. Sistem server mati selama 12 menit, tepat saat kejadian. Tidak mungkin kebetulan, gumamnya sambil menatap layar laptop. Sore itu, ia memanggil Reno, asisten pribadinya yang paling dipercaya. Pria muda berperawakan tegap itu masuk membawa berkas-berkas. Mas Raka mau saya bantu cari apapun, bilang saja, katanya. Raka menatapnya serius. Aku ingin kau cari seseorang. Namanya Aisyah. Umurnya kira-kira 22-23 tahun. Tidak punya keluarga. Terakhir terlihat di rumah sakit Adinata Center 6 malam lalu. Reno mencatat cepat. Ada ciri fisik lain. Mas? Wajahnya lembut, kulit sawo matang, sorot matanya berbeda. Berbeda gimana? Raka berpikir sebentar. Seperti orang yang menyimpan rahasia besar tapi tetap tenang.
Reno menatap Raka sekilas, kemudian mengangguk. Baik, saya usahakan. Sebelum pergi, Reno menambahkan hati-hati, Mas, orang ini penting, ya? Raka tersenyum samar. Lebih dari sekadar penting. Malamnya, Raka tidak bisa tidur. Ia berjalan keluar rumah, melewati taman belakang yang diterangi lampu taman redup. Angin berembus lembut, dan entah kenapa, ia mendengar bisikan samar, suara perempuan. Jangan cari aku, belum waktunya. Raka menoleh cepat. Tak ada siapapun. Namun dada kirinya berdenyut lagi, hangat dan sakit sekaligus. Ia menatap ke langit. Aisyah, kau di mana? Tak ada jawaban, hanya suara jangkrik malam dan dedaunan yang bergesekan. Keesokan paginya, Reno datang membawa kabar. Ada satu petunjuk. Mas, katanya sambil membuka tablet. Saya temukan laporan kecil dari penjaga rumah sakit. Katanya, malam itu ada perempuan berpakaian sederhana keluar lewat pintu belakang. Ia membawa tas kain dan aroma herbal yang kuat. Raka mencondongkan tubuh. Kemana dia pergi? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi petugas sempat lihat dia naik mobil bak terbuka yang menuju arah Bogor Selatan. Raka terdiam sejenak. Bogor Selatan? Ya, saya juga sudah lacak. Di sana ada beberapa desa terpencil, termasuk satu yang terkenal karena pengobatan tradisionalnya. Namanya Desa Cidamayan. Nama itu membuat sesuatu bergetar dalam diri Raka. Ia tidak tahu kenapa, tapi seperti deja vu. Ia melihat peta digital di layar. Di sudutnya, ada simbol kecil sungai yang berkelok. Sungai itu mirip sekali dengan yang ia lihat dalam penglihatannya di kebun teh. Reno, katanya pelan. Siapkan mobil. Kita berangkat malam ini. Perjalanan menuju Cidamayan memakan waktu hampir 4 jam. Jalanan menanjak, lampu kota semakin jarang, dan kabut mulai turun. Raka duduk di kursi belakang, matanya memandangi gelap di luar jendela. Ia bisa merasakan sesuatu memanggilnya, halus tapi kuat. Sekitar pukul 2 dini hari, mereka tiba di gerbang kayu kecil bertuliskan selamat datang di Desa Cidamayan. Suara jangkrik menggema di sekeliling, aroma tanah basah memenuhi udara. Tempatnya masih jauh dari sinyal. Mas, kata Reno sambil mematikan mesin. Raka keluar dari mobil. Udara dingin menampar wajahnya, tapi hatinya tenang. Ia tahu, ini tempat yang benar. Keesokan paginya, mereka mulai mencari. Penduduk desa memandang mereka curiga. 2 orang dari kota besar datang dengan mobil hitam mengilap, tentu mencolok. Seorang lelaki tua yang sedang menjemur daun-daunan kering berhenti dan menatap Raka. Kalian bukan orang sini, katanya. Raka tersenyum sopan. Betul, Pak. Kami mencari seseorang. Namanya Aisyah. Lelaki tua itu memicingkan mata. Aisyah? Banyak Aisyah di sini, Nak? Raka mengangguk. Yang ini, tinggal sendiri. Mungkin di pinggir sungai? Lelaki itu terdiam lama. Akhirnya ia menunjuk ke arah perbukitan. Ada satu Aisyah di sana. Anak yatim. Tinggal di gubuk tua dekat mata air. Tapi hati-hati. Orang bilang, tempat itu bukan tempat biasa. Reno menatap Raka. Mas, kita yakin mau ke sana? Raka mengangguk mantap. Ya, kesanalah aku harus pergi. Mereka berjalan kaki mengikuti jalan setapak berbatu. Hutan bambu di kiri kanan bergemerisik, udara dingin menusuk kulit. Semakin jauh mereka melangkah, suasana semakin sunyi, hanya suara gemericik air dari kejauhan. Raka tahu tempat itu bahkan sebelum melihatnya. Begitu mereka sampai di tepi sungai, jantungnya berdetak cepat. Ia mengenali setiap detail. Jembatan kayu kecil, pepohonan yang miring, bahkan aroma airnya. Dan di sana, di bawah sinar matahari pagi yang menembus kabut, berdiri seorang gadis sederhana sedang menjemur dedaunan di atas anyaman bambu. Rambutnya dikepang satu, pakaiannya lusuh tapi bersih. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Aisyah. Raka berdiri terpaku. Dunia seolah berhenti berputar. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua rasa syukur, penasaran, dan ketakutan, menyatu jadi satu. Aisyah menatapnya tanpa terkejut.
Seolah ia sudah tahu Raka akan datang. Ia menunduk pelan, lalu berkata lirih, "Aku sudah bilang, jangan datang ke sini." Raka melangkah mendekat. "Kenapa?" "Karena setiap kali kau mendekat, ikatan itu akan semakin kuat. Dan kalau terlalu kuat," ia berhenti, menatap sungai. "Salah satu dari kita bisa hilang." Raka menggeleng pelan. "Aku tidak peduli. Aku hanya ingin tahu, siapa kau sebenarnya?" Aisyah menatapnya lama, sorot matanya lembut tapi dalam. "Aku hanya seseorang yang menukar hidupku dengan nyawamu." Kata-kata itu membuat dada Raka terasa sesak. "Apa maksudmu menukar hidup?" Aisyah menghela napas panjang, lalu menatap langit. "Ramuan yang kuberikan malam itu bukan obat biasa. Itu bagian dari ritual lama, peninggalan keluargaku. Ramuan itu menyalurkan sebagian jiwa penyembuh kepada orang yang hampir mati. Tapi setiap jiwa yang diselamatkan, harus membayar dengan separuh nyawa pemberinya." Raka terdiam. Angin berhenti. Dunia mendadak hening. "Jadi, selama ini?" "Ya," jawab Aisyah lirih. "Sebagian hidupku kini ada di dalam tubuhmu. Dan kalau ikatan ini terus aktif, aku akan melemah sampai hilang." Raka melangkah lebih dekat, suaranya bergetar. "Kenapa kau lakukan itu padaku? Aku bahkan bukan siapa-siapa bagimu." Aisyah tersenyum tipis. "Kau salah. Aku mengenalmu jauh sebelum dunia ini mempertemukan kita." Raka mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Aisyah menatap matanya dalam-dalam. "Mimpi yang kau lihat, tempat ini, sungai ini, itu bukan kebetulan. Itu kenangan yang diwariskan dari ikatan darah masa lalu. Kita pernah saling mengenal, Raka. Dalam kehidupan yang belum sempat berakhir." Raka tercekat. Ia ingin menyangkal, tapi sesuatu di dalam dirinya seakan bergetar, membenarkan kata-kata itu. Ia menatap Aisyah lama, lalu berbisik, "Kalau begitu, aku tidak akan membiarkan kau menghilang." Aisyah tersenyum pahit. Tidak semua yang bisa diselamatkan harus diselamatkan. Kadang, penyembuhan datang dalam bentuk keikhlasan untuk kehilangan. Air matanya menetes, jatuh ke tanah. Dan saat itu juga, cahaya lembut memancar dari dada Raka dan Aisyah bersamaan, menyatu, berputar seperti pusaran emas di udara. Reno yang berdiri agak jauh hanya bisa terpana, tak mampu berkata apa-apa. Ia melihat dua orang itu seperti diselimuti kabut bercahaya, sementara daun-daun di sekitar mereka bergerak pelan seolah menunduk. Beberapa saat kemudian, cahaya itu mereda. Aisyah terlihat lebih pucat, tapi senyumnya lembut. Ia berkata pelan, "Sekarang kau tahu semuanya. Pergilah sebelum terlambat. Kalau kau tinggal lebih lama, keseimbangan itu akan pecah." Raka menggenggam tangannya. "Aku tidak akan meninggalkanmu." Aisyah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kau harus. Karena kalau aku mati sepenuhnya, kau juga akan ikut." Raka terdiam. Dunia seperti menghimpit dadanya. "Setidaknya, biarkan aku tahu namamu sepenuhnya. Siapa kau sebelum semua ini?" Aisyah menatapnya, lalu tersenyum lembut. "Namaku bukan hanya Aisyah. Nama lengkapku, Aisyah Nandira Adinata." Raka terpaku. Nama itu, sama dengan nama belakang keluarganya. Aisyah menatapnya, lalu berkata, "Kita darah yang sama, Raka. Tapi dipisahkan oleh waktu yang panjang dan dosa yang diwariskan. Dan kini, garis itu kembali menuntut keseimbangan." Angin berembus lebih kencang. Awan mulai menutupi matahari. Dan untuk pertama kalinya, Raka menyadari, perjalanan ini belum berakhir. Ia baru saja membuka pintu menuju masa lalu yang seharusnya terkubur. Angin sore menuruni lembah Cidamaian perlahan, membawa aroma tanah dan bunga liar. Raka masih berdiri di tepi sungai, menatap Aisyah yang kini tampak begitu rapuh di hadapannya. Ucapan terakhir gadis itu terus menggema di kepalanya. "Namaku bukan hanya Aisyah. Nama lengkapku, Aisyah Nandira Adinata." Adinata. Nama keluarganya sendiri. Nama yang selama ini menjadi kebanggaan sekaligus beban di pundaknya. Ia menatap wajah Aisyah, berusaha menemukan penjelasan yang masuk akal, tapi tak ada apapun yang mampu dijelaskan oleh logika. Bagaimana bisa kita satu garis keluarga,
tanyanya akhirnya, suaranya bergetar. Aisyah menatap sungai yang memantulkan sinar oranye mentari sore. Kau tak akan percaya, bahkan jika aku menceritakannya, ujarnya lirih. Tapi kau berhak tahu. Karena darah yang mengalir di tubuhmu, bukan hanya darahmu sendiri. Raka diam. Aisyah duduk di batu besar di pinggir air. Matanya kosong seolah sedang menembus masa lalu. Kau tahu kisah tentang Adinata yang pertama, Raka? Tanyanya pelan. Raka menggeleng. Hanya cerita keluarga. Tentang pendiri perusahaan, pengusaha besar, dan pengkhianat. Potong Aisyah lembut, namun tajam. Raka menatapnya tak percaya. Aisyah menarik napas panjang. Leluhurmu, Raden Wiradana Adinata, bukan hanya pengusaha. Ia juga pemimpin kelompok spiritual di masa kolonial. Ia memegang satu pusaka, Serat Ananta Jiwa, naskah kuno yang mengajarkan cara memperpanjang hidup dengan mengikat jiwa lain sebagai penukar. Raka merasa darahnya berhenti mengalir sesaat. Pusaka itu nyata? Aisyah mengangguk. Sangat nyata. Dan keluargamu melanjutkan tradisi itu, meski bentuknya berubah, lewat ilmu, teknologi, dan uang. Tapi esensinya tetap sama, menyelamatkan satu jiwa dengan mengorbankan yang lain. Ia menatap Raka tajam, seperti menembus ke dalam hatinya. Kau tidak sadar, Raka. Kecelakaan yang membuatmu koma 6 bulan lalu, bukan kebetulan. Itu reaksi dari kutukan yang belum terbayar. Raka memejamkan mata. Bayangan mobil yang tergelincir, suara dentuman logam, tubuhnya terlempar, semua kembali berputar di kepalanya. Aku dikutuk. Aisyah mengangguk pelan. Leluhurmu pernah mencuri hidup orang lain. Dan setiap generasi, warisan itu mencari keseimbangan baru. Kau adalah pewaris terakhir dari garis Adinata. Dan aku adalah garis penukar yang terhapus. Raka menatapnya tak mengerti. Garis penukar? Aisyah menatap jauh ke arah perbukitan. Leluhurku, Nandira, adalah perempuan yang dikorbankan oleh Wiradana Adinata dalam ritual terakhirnya. Jiwanya dipenjara di dalam darah keluarga Adinata selama berabad-abad. Aku adalah keturunan terakhir Nandira, dan karena itu, ketika kau hampir mati, ikatan itu menarikku. Raka terdiam lama. Semua potongan mulai terasa masuk akal sekaligus mengerikan. Ia bukan hanya diselamatkan oleh gadis misterius, tapi disambungkan oleh warisan dosa yang sudah ada sejak generasi pertama keluarganya. Lalu ramuan itu? Tanya Raka dengan suara serak. Itu bukan sekadar ramuan, jawab Aisyah. Itu medium. Aku menyalurkan sisa kekuatan Nandira melalui diriku. Tapi karena jiwaku masih terikat padamu, aku tidak bisa lepas begitu saja. Itulah sebabnya setiap kali kau merasa sakit, aku juga terluka. Raka merasakan gelombang panas di dada kirinya lagi, denyut yang sama yang selalu muncul setiap kali ia mengingat Aisyah. Kalau begitu, bagaimana cara memutusnya? Aisyah menatapnya, senyumnya getir. Tidak bisa. Kecuali salah satu dari kita berhenti bernapas. Raka menggenggam kepalanya. Semua terasa berputar. Tidak, pasti ada cara lain. Aku bisa. Tidak ada cara lain, potong Aisyah, suaranya nyaris bergetar. Ikatan darah bukan penyakit yang bisa diobati, Raka. Ini, perjanjian yang hidup. Ia berdiri perlahan, menatap mata Raka dalam-dalam. Yang bisa kita lakukan hanyalah menenangkan arusnya. Jika kita menjaga jarak, keseimbangan itu mungkin bisa bertahan. Tapi kalau kita terus bertemu, satu dari kita akan kehilangan seluruh energinya. Raka menggeleng. Aku tidak sanggup meninggalkanmu lagi. Aisyah menatapnya lama, lalu berkata, kau tidak akan pernah benar-benar meninggalkanku. Aku ada di dalam darahmu. Ia menunduk, suaranya berubah lembut. Tapi aku tidak ingin jadi alasan hidupmu berhenti. Reno yang sejak tadi menunggu di kejauhan melangkah mendekat, menyadari situasi yang semakin aneh. Mas, kita harus kembali dulu. Sudah hampir malam. Raka menatap Aisyah, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi Aisyah lebih dulu memalingkan wajah. Pergilah, Raka. Sebelum gelap. Raka hanya bisa menatap punggungnya,
lalu perlahan melangkah mundur. Namun dalam hatinya, ia berjanji, aku akan menemukan jalan untuk menyelamatkanmu, apapun risikonya. Malam itu, mereka menginap di rumah penduduk desa. Udara dingin dan sunyi membuat pikiran Raka sulit tenang. Ia duduk di depan tungku api, menatap nyala kecil yang menari-nari. Reno datang membawa teh hangat. Mas masih kepikiran perempuan itu? Tanyanya hati-hati. Raka tidak menjawab. Reno menatapnya dalam cahaya api. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi saya lihat mata Mas berubah tiap kali bicara soal dia. Kayak, ada sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Raka tersenyum lemah. Memang tidak bisa dijelaskan. Ia menatap tangan kanannya. Ada garis halus keemasan di sana, samar, tapi nyata. Reno, kalau aku bilang, hidupku sekarang bukan sepenuhnya milikku sendiri, apa kau percaya? Reno tertawa gugup. Mas ngomong apa sih? Raka menatapnya serius. Aku serius. Ada bagian dari diriku yang bukan aku. Reno terdiam. Api di tungku berderak kecil, seperti menegaskan ketegangan di antara mereka. Keesokan paginya, sebelum berangkat kembali ke Jakarta, Raka kembali ke tepi sungai seorang diri. Ia ingin melihat Aisyah sekali lagi, tapi gubuk itu kosong. Hanya tersisa anyaman bambu tempat daun-daun herbal dikeringkan, dan di atasnya, sebuah kalung batu hitam yang bersinar redup. Ia memungut kalung itu perlahan. Sentuhannya hangat, seolah menyimpan denyut kehidupan. Begitu ia mengenakannya, cahaya kecil muncul dari dada kirinya. Suara lembut terdengar di benaknya. Kalau kau memakainya, aku bisa menjagamu dari jauh. Tapi jangan mencariku lagi. Air mata mengalir tanpa sadar. Bagaimana aku bisa tidak mencarimu, kalau setiap detak jantungku mengingatmu, bisiknya. Angin berembus, membawa aroma melati yang samar. Lalu semuanya hening. Hari-hari berikutnya di Jakarta terasa aneh. Raka kembali bekerja di perusahaan, menghadiri rapat, menerima tamu penting, tapi pikirannya sering melayang. Ia mulai menggali arsip lama keluarga Adinata. Di ruang bawah tanah rumah besar itu, ia menemukan lemari besi berisi dokumen kuno. Di antara tumpukan naskah rapuh dan surat-surat tua, satu benda menarik perhatiannya, buku kulit hitam berjudul Serat Ananta Jiwa. Ia membuka lembar pertamanya dengan tangan bergetar. Tulisan tangan kuno di dalamnya berisi kalimat dalam bahasa Jawa halus, yang jika diterjemahkan berbunyi, satu nyawa diperpanjang, satu jiwa dipersembahkan. Keseimbangan abadi hanya dicapai bila darah yang sama bertemu dalam pengorbanan. Raka menutup buku itu cepat-cepat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Jadi benar, gumamnya, dosa leluhurku masih hidup dalam darahku sendiri. Malam itu, ia bermimpi lagi. Ia berada di ruangan gelap, di hadapannya berdiri seorang pria berpakaian kuno, mengenakan surban dan jubah putih. Wajahnya tampak seperti bayangan Raka sendiri, hanya lebih tua. Kau telah membuka naskah itu, katanya dengan suara berat. Kau mewarisi rahasia yang seharusnya tetap terkubur. Raka berusaha berbicara, tapi suaranya tercekat. Siapa kau? Aku adalah dirimu di masa lalu. Aku adalah Adinata pertama, yang menukar hidup demi keabadian nama. Raka menatapnya ngeri. Kau yang menyebabkan ini semua. Aku yang memulainya. Tapi kaulah yang harus mengakhirinya. Cahaya merah menyala di sekitar pria itu. Jika kau ingin memutus ikatan, kau harus menemukan sumber air tempat darah pertama ditumpahkan. Di sana, kau harus mengembalikan bagian jiwanya sebelum bulan purnama berikutnya. Jika tidak, keduanya akan hilang selamanya. Raka terbangun dengan teriakan pelan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dan di meja samping tempat tidur, kalung batu hitam Aisyah bergetar halus, memancarkan cahaya lembut. Ia tahu, waktu mereka tidak banyak. Keesokan harinya, ia menemui ibunya. Dewi Adinata sedang duduk di ruang baca, menandatangani berkas-berkas perusahaan. Raka berdiri di depan pintu, menatapnya dengan campuran rindu dan kekecewaan. Ibu, katanya pelan, kenapa tidak pernah cerita soal leluhur kita? Dewi terkejut, menatap anaknya. Apa maksudmu? Soal serat Ananta Jiwa. Wajah Dewi seketika pucat.
Pena di tangannya terjatuh. Dari mana kau tahu itu? Aku menemukannya. Dan aku tahu semuanya. Dewi menatap anaknya lama, lalu menutup wajahnya dengan tangan. Seharusnya kau tidak pernah menyentuhnya, Raka. Kenapa, Bu? Karena semua ini nyata. Dewi menghela napas berat. Nenek buyutmu, yang terakhir memegang naskah itu, sudah berjanji untuk menghentikan tradisi itu. Tapi kutukan tidak hilang begitu saja. Ia hanya menunggu pewaris berikutnya yang cukup bodoh untuk membuka jalannya kembali. Raka menatap ibunya, hatinya bergetar. Dan aku pewaris itu. Dewi mengangguk, matanya basah. Kau tidak bisa melawan darahmu sendiri, Nak. Apa yang telah diikat oleh masa lalu, tidak mudah diputus. Raka menggenggam kalung di lehernya. Tapi aku akan mencoba. Malam turun lagi, langit Jakarta diselimuti mendung. Raka duduk di depan jendela kamarnya, menatap pantulan dirinya di kaca. Ia tahu kini apa yang harus dilakukan. Untuk memutus kutukan itu, ia harus kembali ke tempat pertama darah tertumpah, mata air di Cidamayan, tempat leluhur Adinata pertama melakukan ritual. Dan di sana, ia harus mengembalikan setengah jiwanya kepada Aisyah, meski itu berarti kehilangan hidupnya sendiri. Ia menatap kalung batu hitam yang kini bersinar lembut. Bersiaplah, Aisyah, bisiknya. Kita akan menebus dosa darah ini bersama. Dan di kejauhan, di antara kabut pegunungan, Aisyah membuka matanya perlahan. Senyum sendu muncul di bibirnya. Ia sudah tahu, Raka akan datang. Dan kali ini, mungkin tak ada jalan untuk kembali. Subuh masih pekat ketika Raka memacu mobilnya menuju Cidamayan. Reno sempat menahan, tapi Raka hanya berkata singkat. Ini bukan perjalanan bisnis, Ren. Ini urusan hidup dan mati. Langit masih diselimuti kabut tipis, hujan semalam menyisakan aroma tanah basah. Di dashboard, kalung batu hitam milik Aisyah bergetar pelan, seolah menuntunnya. Setiap kali Raka mencoba berbelok salah arah, batu itu memancarkan cahaya merah lembut, memberi isyarat jalan yang benar. Ia tidak tahu harus percaya pada apa, takdir, kutukan, atau sekadar intuisi. Tapi satu hal pasti, ia harus menemukan mata air pertama sebelum bulan purnama naik malam ini. Perjalanan memakan waktu 7 jam. Jalanan berbatu di perbukitan membuat mobil harus melambat. Dari kejauhan, terlihat kabut menggantung di antara pepohonan rimba, menutupi langit dan puncak bukit. Desa tempat Aisyah tinggal dulu kini tampak sunyi. Banyak rumah kosong, beberapa dinding bambu mulai lapuk dimakan waktu. Raka turun dari mobil, menatap sekitar. Aisyah, panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Hanya desir angin dan suara air dari kejauhan, mungkin dari sungai yang sama tempat mereka pertama kali bertemu. Ia berjalan mengikuti suara itu, menembus hutan kecil, melewati akar-akar besar yang menjulur seperti tangan tua. Setiap langkah terasa berat, seakan tanah menolak kehadirannya. Ketika akhirnya ia sampai di tepi sungai, jantungnya berdebar. Airnya jernih, tapi di tengahnya ada pusaran kecil, mengeluarkan cahaya samar. Dan di sana, Aisyah berdiri. Mengenakan pakaian putih sederhana, rambutnya terurai, wajahnya pucat diterpa kabut. Kau datang juga, ucapnya lembut tanpa menoleh. Raka menghampiri dengan langkah gontai. Kau tahu aku akan datang. Aisyah tersenyum tipis. Aku tahu, karena darah kita memanggil. Ia menatap pusaran air itu. Itulah mata air pertama. Tempat Raden Wiradana melakukan penukaran jiwanya. Raka menelan ludah. Apa yang harus kulakukan? Aisyah memandangnya lama, lalu berkata, kau harus menyerahkan kembali bagian jiwaku yang ada dalam dirimu. Tapi begitu ritual dimulai, salah satu dari kita akan lenyap. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Raka menatap matanya, penuh tekad. Kalau harus ada yang hilang, biar aku. Aisyah menatapnya tajam, lalu menahan air mata. Kau selalu keras kepala, bahkan untuk mati. Kabut semakin tebal. Aisyah menyalakan lilin kecil di sekitar mata air, membentuk lingkaran. Ia mengambil ramuan yang dulu digunakannya untuk menyelamatkan Raka, tapi kini warnanya berubah, gelap, pekat, dan beraroma getir.
Ini ramuan pembalik, katanya. Ketika diminum, jiwaku akan tertarik keluar dari tubuhmu. Ia menatap Raka. Tapi kau juga harus siap menahan rasa sakitnya. Karena darahmu akan menolak perpisahan itu. Raka mengangguk tanpa ragu. Lakukan. Aisyah duduk di seberang, membisikkan mantra dengan bahasa kuno. Suara sungai tiba-tiba mengeras. Kabut bergerak, seolah mengikuti irama suaranya. Lilin-lilin berkedip. Raka merasakan panas luar biasa menjalar dari dadanya ke seluruh tubuh. Dunia di sekeliling mereka berubah. Pohon-pohon seperti hidup, udara bergetar, dan di atas permukaan air muncul bayangan wajah seorang pria tua berjubah putih, Raden Wiradana Adinata. Kalian berani membuka ikatan darahku. Suara itu menggema. Jiwa yang telah bersatu tidak bisa dipisahkan tanpa korban. Raka menggertakkan gigi. Kalau harus ada korban, ambil aku. Bayangan Wiradana menatapnya tajam. Kau tidak mengerti, cucuku. Aku tidak butuh jiwamu. Aku butuh keseimbangan. 2 darah, 1 lenyap, 1 hidup. Itu hukum yang kutulis sendiri. Aisyah berdiri menentang. Hukum itu lahir dari keserakahanmu, bukan takdir. Ia melangkah ke depan, memegang tangan Raka. Kalau darahmu menolak, maka biar aku yang menyerahkan bagianku. Jangan. Raka menahan. Tapi Aisyah sudah menatapnya dengan senyum damai. Raka, hidupmu baru saja dimulai. Aku sudah menjalani hidupku di antara 2 dunia terlalu lama. Biarkan aku menyelesaikannya. Tidak, Aisyah, kau tak bisa. Tapi cahaya dari kalung batu hitam tiba-tiba memancar kuat. Aisyah menekan telapak tangannya ke dada Raka, tepat di atas jantung. Raka menjerit. Tubuhnya menegang. Dari dadanya keluar cahaya putih, membentuk siluet Aisyah lain, versi roh yang lebih muda dan bersinar. Sementara tubuh Aisyah yang asli perlahan melemah. Raka menatapnya dengan air mata. Jangan pergi, tolong. Aisyah menggeleng lemah. Kau sudah menepati janjimu untuk datang. Sekarang biarkan aku menepati tugasku untuk mengakhiri. Cahaya semakin kuat. Air sungai mulai berputar liar, membentuk pusaran besar yang menyedot udara. Lilin-lilin padam bersamaan. Suara Raden Wiradana bergema lagi. Keseimbangan tercapai. Darah dibersihkan. Tapi harga selalu harus dibayar. Aisyah menatap Raka untuk terakhir kalinya. Kalau nanti kau melihat bunga melati tumbuh di tepi sungai ini, itu aku. Jangan tangisi aku lagi. Dan sebelum Raka sempat menjawab, tubuh Aisyah berubah menjadi serpihan cahaya. Melayang, berputar, lalu menyatu dengan pusaran air. Kalung batu hitam di tangan Raka retak, mengeluarkan suara lembut seperti napas terakhir. Hening. Air sungai kembali jernih. Kabut perlahan menghilang. Raka terduduk di tepi air, menggenggam kalung yang kini hanya batu kelabu biasa. Dunia terasa kosong. Ia menatap permukaan sungai. Tidak ada pusaran, tidak ada cahaya. Hanya pantulan dirinya yang tampak tua, letih, dan kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Terima kasih, Aisyah, bisiknya parau. Aku akan menjaga hidup ini, bukan untuk menebus dosa leluhurku, tapi untuk menghormati pengorbananmu. Ia berdiri perlahan. Di sisi kanan mata air, sesuatu menarik perhatiannya, setangkai bunga melati putih tumbuh di celah batu. Raka tersenyum pahit. Kau benar-benar menepati janji. Ia menunduk, mencium bunga itu dengan lembut, lalu melangkah pergi, meninggalkan sungai yang kini tenang. Beberapa minggu kemudian, Raka kembali ke Jakarta. Ia menjual sebagian saham perusahaan, membangun lembaga penelitian tentang pengobatan tradisional, meneruskan niat Aisyah untuk menyembuhkan tanpa merusak keseimbangan alam. Setiap malam, ia menatap langit dari balkon rumahnya, mengenakan kalung batu yang kini tak lagi bercahaya, tapi tetap hangat di dada. Kadang, ketika angin malam berhembus lembut, ia bisa mendengar suara samar, suara perempuan berbisik di telinganya. Kau tidak sendiri, Raka. Aku selalu ada di antara detak jantungmu. Dan Raka hanya bisa tersenyum, menatap langit yang kini seakan lebih terang. Namun di sudut jauh hutan Cidamaian, di bawah cahaya bulan, pusaran air itu kembali bergetar pelan. Sekilas,
Bayangan Aisyah muncul, bukan lagi sebagai roh yang terikat, tapi sebagai penjaga mata air. Ia menatap langit, berbisik pelan. Keseimbangan sudah ditegakkan, tapi darah manusia tak pernah benar-benar berhenti menuntut harga. Lalu ia menghilang dalam kabut, meninggalkan dunia yang baru saja disucikan oleh pengorbanannya. 3 bulan telah berlalu sejak malam di mata air itu. Jakarta kembali menjadi rumah bagi Raka Adinata. Meski kini, rumah itu terasa berbeda. Ia tidak lagi mengenakan jas mahal atau sibuk di ruang rapat yang dingin. Ia lebih sering memakai kemeja putih polos, berjalan di taman rumahnya sambil membawa secangkir teh herbal yang aromanya mengingatkannya pada Aisyah. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang terus mengganggu. Setiap kali ia melihat cermin, bayangannya tampak sedikit berbeda. Sorot matanya kadang bukan miliknya. Senyum di bibirnya terasa asing, seperti ada orang lain yang bersembunyi di balik dirinya. Ia pernah mencoba mengabaikannya, menganggapnya hanya efek kelelahan. Tapi malam demi malam, bayangan itu semakin jelas. Suatu malam, Raka terbangun karena suara air menetes. Ia berjalan ke kamar mandi, tapi sumber suara itu bukan dari keran, melainkan dari arah balkon. Saat ia membuka tirai, jantungnya berdegup keras. Di sana, di bawah cahaya bulan, ada genangan air kecil di lantai marmer. Dari genangan itu, muncul kelopak bunga melati putih satu persatu. "Aisyah," bisiknya pelan. Tapi udara di sekitarnya justru menegang. Angin yang seharusnya lembut berubah dingin, menusuk kulit. Bunga-bunga itu berputar perlahan, lalu membentuk siluet perempuan. Namun wajahnya kabur, seperti bayangan yang setengah hidup. "Kau memanggilku," suara itu berkata, bergema tanpa arah. Raka mundur selangkah. "Aisyah, itu kau." "Aku, bukan dia." Suara itu berat, dalam, dan bergetar seperti berasal dari dasar bumi. Bayangan itu mendekat, dan saat cahaya bulan menembus wajahnya, Raka melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Wajah itu memang menyerupai Aisyah, tapi matanya gelap, dan di dahinya terukir simbol yang sama seperti yang pernah ia lihat di nisan keluarga Adinata, segi 5 merah. Raka tersentak. "Siapa kau?" Bayangan itu tersenyum dingin. "Aku bagian dari darah yang tidak sempat disucikan. Bayangan dari perjanjian pertama." "Perjanjian? Raden Wiradana?" "Benar." "Kau pikir ritual itu menebus segalanya?" "Tidak, Raka. Kau hanya memindahkan beban." Jiwa Aisyah memang bebas, tapi darah Adinata tetap terikat. Raka terdiam. Suara itu menembus pikirannya seperti racun. "Kau hidup dengan 2 jiwa. Satu milikmu, satu miliknya. Dan setiap kali kau berusaha melupakan, aku akan menuntut bagian yang tersisa." Seketika bayangan itu memudar. Hanya kelopak melati yang tertinggal di lantai, kini berubah warna menjadi merah darah. Keesokan harinya, Reno datang. Ia langsung tahu sesuatu tidak beres ketika melihat wajah pucat Raka. "Mas, kau belum tidur, ya?" Raka menggeleng. "Aku melihatnya, Ren. Sesuatu datang semalam. Bukan Aisyah." Reno menatapnya heran. "Maksudnya?" Raka menatap tangannya sendiri, memperhatikan gurat-urat di pergelangan. Mungkin darah keluarga ini belum selesai menuntut. Reno tidak tahu harus berkata apa. Sejak Aisyah pergi, Raka sering berbicara tentang keseimbangan, roh, dan darah leluhur. Ia takut sahabatnya mulai kehilangan arah antara dunia nyata dan dunia yang ia percayai. Namun malam berikutnya, ketakutan itu berubah jadi keyakinan. Sekitar tengah malam, Reno sedang bekerja di ruang kerja Raka ketika lampu tiba-tiba mati. Laptopnya berkedip, lalu layar menampilkan simbol merah yang sama, bintang segi 5 dengan tulisan kuno di tengahnya. "Mas Raka, lihat ini." Raka berlari mendekat. Tapi sebelum sempat menyentuh keyboard, suara perempuan terdengar dari speaker laptop. "Darah tidak bisa dihapus, hanya dialihkan. Kau telah membuka pintu, Raka." Raka menatap layar itu dengan ngeri. Suara itu, suara Aisyah. Tapi bukan Aisyah yang lembut dan menenangkan. Ini versi lain, dingin dan tanpa emosi. "Kau ingin tahu apa artinya bayangan? Lihat ke belakangmu."
Raka dan Reno berbalik serempak. Dan di sana, di dinding putih ruang kerja, terpampang bayangan dua sosok, Raka dan Aisyah. Tapi tubuh Raka diam, sedangkan bayangan, dirinya, bergerak, menatapnya dengan senyum samar. Reno mundur, wajahnya pucat. "Mas, ini nggak mungkin." Bayangan itu mendekat, menempel pada dinding, lalu perlahan merayap keluar, menembus lantai. Raka menggenggam kalung batu di lehernya. Batu itu kini memanas, berdenyut cepat seperti jantung kedua. "Kalau ini darah Adinata, maka aku akan menghentikannya," katanya tegas. Beberapa hari berikutnya, Raka memutuskan kembali ke Cidamaian. Kali ini sendirian. Ia membawa peta lama, lilin, dan buku catatan Aisyah yang dulu ditemukan Reno di gubuknya. Dalam catatan itu, ada kalimat yang berulang. "Bayangan pertama akan datang pada bulan merah. Jangan lawan, tapi kembalikan." Malam itu, bulan tampak merah di langit, persis seperti yang tertulis. Raka tiba di mata air tempat Aisyah menghilang. Airnya kini tenang, tapi di dasar terlihat siluet samar wajah manusia. "Aku tahu kau di situ," katanya pelan. "Kalau darah ini belum bersih, aku akan bersihkan dengan tanganku sendiri." Ia menyalakan lilin, meletakkannya di sekeliling mata air. Tiba-tiba, air mulai beriak, membentuk pusaran kecil. Dari dalamnya muncul sosok, bukan Aisyah, bukan roh, tapi sesuatu yang menyerupai dirinya sendiri, hanya dengan mata hitam legam. "Aku adalah bayanganmu," katanya. "Separuh yang diwariskan dari leluhurmu." Raka berdiri tegak. "Kalau begitu, aku akan mengakhiri kau, dan semua warisan itu." "Tidak bisa. Karena tanpa aku, kau bukan siapa-siapa." Bayangan itu melangkah keluar dari air. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Tapi Raka tidak mundur. Ia mencabut pisau kecil dari sakunya, pisau ritual milik keluarga Adinata yang disegel bertahun-tahun. "Darah hanya bisa dibersihkan oleh darah." Suara bayangan itu berbisik. Raka menusukkan pisau itu ke tanah di antara mereka. Seketika cahaya merah menyilaukan meledak, menelan semuanya. Ia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Hanya suara detak jantung yang keras, dan bisikan Aisyah di telinganya. "Jangan lawan. Terimalah. Hanya begitu kau bisa memisahkan bayangan dari diri sendiri." Raka menutup mata. Ia membiarkan rasa sakit itu datang. Panas, berat, dan kemudian tenang. Saat ia membuka mata, bayangan itu sudah tidak ada. Hanya dirinya yang berdiri, tubuhnya berlumur tanah dan keringat. Namun anehnya, untuk pertama kalinya sejak lama, hatinya ringan. Langit di atasnya tampak jernih. Ia berlutut di tepi air, menatap permukaan yang tenang. Di sana, pantulan wajahnya tampak utuh, tanpa bayangan lain, tanpa mata asing. Dan di permukaan air itu, melati putih bermekaran lagi. "Terima kasih," suara lembut berbisik. "Sekarang, darah Adinata sudah bersih." Raka tersenyum kecil. "Selamat beristirahat, Aisyah." Ia berdiri, menatap langit. Bulan merah kini perlahan berubah putih. Hutan Cidamaian kembali hening, seperti baru saja menarik napas panjang setelah berabad-abad menunggu keseimbangan yang sejati. Seminggu kemudian, Reno menerima surat tanpa nama di kantor yayasan. Kertasnya beraroma daun kering, dan di dalamnya hanya ada satu kalimat. "Jagalah dia. Karena darah yang disucikan akan selalu diuji kembali." Reno menatap surat itu lama, lalu memandang ke arah jendela, di mana Raka sedang berbicara dengan anak-anak panti asuhan yang mereka bantu. Di bawah sinar matahari, senyum Raka tampak tulus. Tapi di antara sinar matanya, ada sesuatu yang samar. Sebuah kilatan bayangan hitam di iris matanya. Hanya sekejap, tapi cukup membuat Reno merinding. Sudah hampir 2 bulan sejak malam bulan merah itu. Raka Adinata hidup dengan tenang. Setidaknya, begitu yang tampak di mata dunia. Ia mengurus yayasan, membantu anak-anak yatim, dan bahkan mulai berbicara lagi di konferensi tentang keseimbangan antara sains dan alam. Tapi di balik semua itu, setiap malam, ia tidak bisa tidur. Bukan karena mimpi buruk, melainkan karena detak jantungnya sendiri, yang kini berbunyi tidak seperti dulu. Terlalu cepat.
terlalu kuat. Seolah di dalam dadanya, ada dua jantung berdetak bergantian. Suatu malam, ia duduk di ruang kerjanya sendirian. Lampu meja menyala lembut, menyorot tumpukan berkas. Tapi matanya tak menatap kertas. Ia menatap tangannya. Ada garis urat yang dulu tak pernah ada, hitam samar, menjalar dari pergelangan ke lengan. Ia mencoba menekan, tapi garis itu berdenyut seperti hidup. "Apa yang terjadi denganku?" bisiknya. Lalu, seolah menjawab, suara perempuan bergema di kepalanya. "Kau telah menukar bayangan, tapi darah tidak pernah tidur." Raka menegakkan tubuh, menatap sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Tapi udara di ruangan terasa berat, dingin. Dan di ujung ruangan, cermin besar yang biasanya memantulkan bayangannya kini berembun. Dari balik embun itu, muncul tulisan samar. Darah yang terjaga. Keesokan harinya, Reno memergokinya sedang menatap tangan sendiri di teras belakang. "Mas, kau sakit?" Garis itu, seperti urat terbakar. Raka tersenyum tipis. "Bukan sakit, Ren. Ini, tanda." "Tanda apa?" "Tanda bahwa darah yang lama mulai hidup lagi." Reno memijit pelipisnya. "Mas, tolonglah. Setelah semua yang terjadi, kita butuh tenang. Jangan biarkan masa lalu menguasai lagi." Raka menatapnya, tatapan tajam namun sayu. "Kalau aku tak bisa menghentikan darahku, maka darah ini akan menghentikan dunia di sekitarku." Malamnya, ia kembali ke kamar. Kalung batu yang dulu milik Aisyah kini retak seluruhnya. Tapi anehnya, retakan itu memancarkan cahaya merah lembut, seperti napas makhluk hidup. Saat ia pegang, cahaya itu menyebar ke tubuhnya, menyatu dengan urat hitam di lengannya. Dan saat itu juga, ia mendengar detak jantung lain di ruangan. Bukan miliknya. Raka menoleh ke arah cermin. Bayangannya berdiri tegak, menatapnya dengan senyum halus. Tapi mata bayangan itu, merah. "Jadi kau kembali," kata Raka tenang. Bayangan itu menjawab, "Kau tidak bisa membunuh darah, Raka. Kau hanya menidurkannya." Raka berjalan mendekat. "Aku bukan lagi bagian dari Raden Wiradana. Aku manusia baru." Bayangan itu tertawa pelan. "Tidak ada manusia baru yang lahir dari darah terkutuk. Kau pikir Aisyah menyelamatkanmu sepenuhnya? Tidak. Dia hanya memindahkan kekuatan lama ke tubuhmu. Sekarang kaulah penjaga darah itu." Raka berhenti, wajahnya pucat. "Penjaga darah." Bayangan itu mengangguk. Setiap beberapa generasi, darah Adinata akan mencari wadah baru. Kau adalah wadah itu sekarang. Tapi kalau kau menolak, darah itu akan bangkit sendiri. Cermin bergetar, dan dari pantulan muncul bayangan lain, wajah Raden Wiradana, menatapnya dengan senyum dingin. "Kau pikir kau bisa menghapusku, cucuku? Aku adalah darahmu. Aku adalah kau." Pagi berikutnya, Raka terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Reno mengetuk pintu, tapi Raka tak menjawab. Ia menatap tangannya, urat hitam itu kini mencapai bahu. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajah orang-orang yang meninggal karena darah Adinata di masa lalu. Mereka menjerit, menuntut kebebasan. Suara Aisyah muncul lagi, lembut tapi jauh. "Raka, kau harus ke mata air itu lagi. Di sana, darah bisa dipilih, bukan hanya diwarisi." Raka menggenggam kalung batu itu kuat-kuat. "Aku akan mengakhirinya. Sekali untuk selamanya." Ia berangkat ke Cidamaian malam itu juga, tanpa memberitahu siapapun. Langit mendung, petir menyambar sesekali. Jalanan licin, tapi ia tak peduli. Saat tiba di pinggir hutan, ia melihat hal yang membuat napasnya tertahan. Desa Cidamaian, sepi. Semua rumah kosong, pintu-pintu terbuka, lampu bergoyang ditiup angin. Di jalanan, ada bekas abu ritual, lingkaran arang, bunga layu, dan darah kering. Ia tahu, seseorang sudah mencoba membuka segel itu lagi. Dan kalau segel itu rusak sebelum ia tiba di mata air, semuanya akan berakhir. Seluruh darah Adinata akan bangkit sebagai roh yang haus tubuh hidup. Raka berlari menembus hutan. Daun basah mencambuk wajahnya. Di kejauhan,
Mata air pertama memancarkan cahaya merah menyala. "Aisyah, tuntun aku," teriaknya. Tapi yang menyambutnya bukan suara lembut Aisyah, melainkan puluhan bisikan dari segala arah. "Selamat datang, pewaris darah. Kau akhirnya kembali. Darahmu memanggil kami." Bayangan-bayangan mulai muncul dari air, wajah leluhur Adinata. Semuanya menatap Raka. Di tengah mereka, sosok Raden Wiradana berdiri, mengenakan jubah merah. "Sekarang waktunya, Raka. Serahkan tubuhmu, dan darah ini akan abadi." Raka menggeleng. "Aku tidak mau menjadi kelanjutan kutukanmu. Kau tidak punya pilihan." Raden mengangkat tangan. Air berubah menjadi dinding merah, melingkari Raka. Tubuhnya terasa terbakar. Urat hitam di tangannya kini berdenyut keras, mengalir ke seluruh tubuh. Suara-suara di kepalanya bercampur, menyatu menjadi jeritan ribuan roh. Tapi di tengah kekacauan itu, ada satu suara yang menembus segalanya. "Raka." Suara itu tenang, lembut, menenangkan. Suara Aisyah. "Kau tidak sendirian. Darah tidak bisa dipadamkan, tapi bisa diarahkan. Gunakan hatimu, bukan keturunanmu." Raka membuka mata. Ia menatap langit, mengangkat tangan, lalu menancapkan kalung batu hitam itu ke dadanya sendiri. Cahaya putih menyembur keluar. "Kalau darah ini harus punya penjaga, maka biarlah aku menjaganya dengan caraku sendiri." Tubuhnya menyala terang, menelan semua bayangan di sekitarnya. Suara Raden Wiradana memekik marah, lalu menghilang bersama cahaya. Dan ketika semuanya usai, Raka jatuh berlutut. Air mata air kembali jernih. Urat hitam di tangannya memudar. Kalung batu itu pecah menjadi debu, terbawa angin. Fajar menyingsing perlahan. Raka duduk di tepi air, lelah tapi tenang. Ia menatap pantulan dirinya, wajahnya kini bersih, damai. Tapi di dalam iris matanya, ada titik cahaya putih kecil, berdenyut lembut. "Aisyah," bisiknya. "Kau masih di sana, ya?" Angin berhembus, membawa aroma melati segar. Dan dari air, sekelopak bunga melati muncul, mengapung perlahan. Raka tersenyum. "Baiklah, aku akan menjaga darah ini. Bukan sebagai pewaris, tapi sebagai penjaga." Ia berdiri, menatap matahari pagi yang baru naik di balik kabut. Dan untuk pertama kalinya sejak semua tragedi dimulai, Raka benar-benar merasa hidup. Namun jauh di bawah mata air, jauh di kedalaman yang tak bisa dijangkau mata manusia, ada sesuatu yang masih berdenyut pelan. Bukan merah, bukan hitam, tapi warna keemasan. Dan di tengah cahaya itu, siluet seorang perempuan tampak duduk diam, menatap ke atas. Bibirnya bergerak, menyebut satu nama. "Raka." 3 bulan telah berlalu sejak malam Raka menaklukkan darah leluhurnya di Cidamayan. Rumah sakit Adinata kini memiliki sayap baru, khusus untuk pengobatan berbasis alam. Ia menamainya Paviliun Aisyah, dan setiap kali seseorang bertanya siapa Aisyah itu, Raka hanya menjawab pelan. Ia seseorang yang mengajarkan bahwa hidup tidak hanya bisa diselamatkan oleh mesin, tapi juga oleh doa. Ia tampak tenang. Tapi setiap kali senja turun, ketika langit mulai berwarna jingga tua dan angin lembut menyentuh wajahnya, Raka tahu hatinya belum sepenuhnya damai. Masih ada sesuatu yang terasa tidak selesai. Malam itu, ia duduk di teras rumahnya di perbukitan, memandang lampu-lampu kota di kejauhan. Di tangannya, ia memegang selembar foto lama yang ditemukan Reno di arsip rumah sakit. Foto Aisyah, diambil diam-diam oleh perawat malam sebelum kejadian ajaib itu. Gadis itu menatap kamera dengan senyum samar, tapi di matanya ada kedalaman yang tak bisa dijelaskan. Raka mengelus foto itu pelan, lalu menatap langit. "Aisyah, kalau kau masih di luar sana, aku ingin tahu, siapa sebenarnya dirimu?" Seolah menjawab, angin tiba-tiba berhenti. Hening. Lalu, samar-samar terdengar suara perempuan, sangat lembut, seperti berasal dari dalam dirinya sendiri. "Aku tidak pernah pergi, Raka. Aku hanya berpindah tempat, ke dalam darah yang kau jaga." Raka terdiam. Cahaya putih kecil muncul di telapak tangannya, berdenyut pelan, lalu berubah menjadi simbol melingkar,
seperti matahari kecil dengan 5 cabang cahaya. Kau? Ya, jawab suara itu. Aku bagian dari keseimbangan yang dulu dijaga oleh leluhurmu. Dulu manusia menggunakan darah untuk kekuasaan, tapi aku menjaga sisi lainnya, cahaya. Raka memejamkan mata. Jadi selama ini, aku dan kau dua sisi dari satu hal. Ya, itulah sebabnya aku bisa menyembuhkanmu. Darahmu memanggilku, dan aku datang. Raka menarik napas dalam. Ia merasa dadanya hangat, tapi juga berat, karena memahami sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Minggu berikutnya, Raka menghadiri seminar tentang energi kehidupan di Universitas Kedokteran. Ia berbicara tentang kolaborasi antara sains dan spiritualitas, dan ruangan penuh sesak oleh para dokter muda. Di tengah pidatonya, tiba-tiba listrik padam. Lalu lampu darurat menyala merah. Raka menatap sekeliling, lalu melihat seorang pria di barisan belakang, berjubah gelap, memakai cincin dengan lambang yang sama seperti di batu Aisyah dulu. Pria itu menatapnya lama, lalu tersenyum tipis dan berbisik. Kau bukan satu-satunya penjaga yang terbangun, Raka. Raka terpaku. Seketika, telinganya berdenging, dan suara Aisyah muncul di benaknya. Panik. Pergi dari sana. Darah bayangan telah bangkit, mereka ingin menukar cahaya dengan kekuatan gelap. Raka segera turun dari podium. Tapi pria itu sudah menghilang, meninggalkan jejak aroma dupa hitam. Ia tahu, ini belum berakhir. Malamnya, Raka kembali ke hutan Cidamayan. Langit tertutup awan, bulan tak tampak. Ia menuruni jalur menuju mata air, tapi saat sampai di tepi lembah, tempat itu sudah berubah. Air yang dulu jernih kini berwarna keperakan, dan di tengahnya berdiri sosok berjubah gelap yang menunduk, memegang kendi batu. "Siapa kau?" seru Raka. Sosok itu menoleh pelan, mata hitamnya seperti pusaran kosong. "Namaku Rahman. Aku keturunan garis samping Adinata, dari cabang yang kau lupakan. Kami juga punya darah itu, tapi kami tak diberi cahaya." Raka menggertakkan gigi. "Kau tak tahu apa yang kau lakukan. Darah itu bukan kekuatan, tapi kutukan." Rahman tertawa pelan. "Kutukan bagi yang lemah. Tapi bagi kami, ini kebangkitan." Ia mengangkat kendi itu tinggi-tinggi, dan seketika air di sekitar mereka bergejolak. Cahaya hitam keluar, membentuk lingkaran seperti pusaran. Dari dalamnya muncul bayangan-bayangan berwajah manusia. Tapi mata mereka kosong, tubuh mereka seperti kabut hidup. Aisyah bersuara lagi dalam benak Raka. Itu roh-roh yang tak pernah disucikan. Mereka dipanggil dengan darah yang rusak. Kalau mereka keluar, dunia bisa tenggelam dalam keserakahan leluhurmu lagi. Raka berlari ke depan. Kalung batu yang dulu hancur kini terbentuk kembali di tangannya. Kali ini bersinar putih keemasan. "Cukup," teriaknya. "Aku tidak akan biarkan darah ini jadi alat lagi." Ia menancapkan kalung itu ke tanah, dan cahaya menyembur ke segala arah. Air berputar cepat, langit bergemuruh. Rahman tertawa nyaring, tapi tawa itu berubah menjadi jeritan saat cahaya putih melingkupinya. "Tidak, aku pewaris sah darah ini." Raka menatapnya dengan mata yang kini bercahaya lembut. "Tidak, Rahman. Kau pewaris keserakahan. Aku penjaga keseimbangan." Ledakan cahaya membungkus keduanya. Saat Raka membuka mata, ia sudah berdiri di ruang yang bukan dunia manusia. Langit tanpa batas, air tenang memantulkan ribuan cahaya. Di depannya, Aisyah berdiri mengenakan kain putih, tersenyum lembut. "Akhirnya kau sampai," katanya. Raka menatap sekeliling. "Apa ini surga?" Aisyah menggeleng. "Ini adalah tempat di antara. Tempat darah dan cahaya berpadu." Ia mendekat, menyentuh wajah Raka. "Kau sudah melampaui garis leluhurmu, Raka. Tapi setiap penjaga punya akhir. Darahmu kini tak lagi bisa kembali sepenuhnya ke dunia manusia." Raka menunduk. "Jadi, aku harus tinggal di sini?" Aisyah tersenyum lagi, tapi kali ini matanya berkaca-kaca. "Tidak. Dunia masih membutuhkannya, tapi bukan sepenuhnya dalam wujud yang sama." Ia mengangkat tangannya, menyalurkan cahaya ke dada Raka. Tubuh Raka perlahan berubah menjadi partikel cahaya yang halus.
Pergilah. Jadilah cahaya yang menyembuhkan, bukan darah yang menguasai. Raka menggenggam tangannya sebelum seluruh tubuhnya lenyap. Aisyah, terima kasih. Aku akan menjaganya, dari manapun aku berada. Aisyah menutup matanya. Dan saat Raka lenyap, bunga melati bermekaran di sekelilingnya, mengisi udara dengan wangi yang suci. Beberapa minggu kemudian, Reno berdiri di paviliun Aisyah, menatap foto besar Raka yang dipajang di dinding. Di bawah foto itu tertulis, Raka Adinata, 1995-2025. Ia menyembuhkan bukan dengan tangan, tapi dengan cahaya. Reno menatap langit di luar jendela, air mata jatuh perlahan. Namun tiba-tiba, sinar matahari menembus kaca dan mengenai pot bunga melati di pojok ruangan. Bunga itu mekar serentak, dan dari kelopaknya muncul aroma lembut. Aroma yang sama seperti malam ketika Raka pertama kali sadar dari koma. Reno tersenyum kecil. Mas, aku tahu kau belum benar-benar pergi. Di luar, langit sore berwarna keemasan. Dan dalam kilau cahaya itu, jika seseorang memperhatikan dengan hati-hati, mereka bisa melihat bayangan dua sosok berdiri berdampingan, seorang pria dan seorang gadis. Mereka tersenyum, lalu menghilang bersama angin. Ketika semua dokter menyerah pada koma panjang Raka Adinata, seorang gadis yatim piatu bernama Aisyah datang membawa ramuan aneh dan doa kuno. Keajaiban pun terjadi, Raka sadar. Namun kesembuhan itu membuka rahasia besar tentang darah leluhur, kutukan, dan cahaya yang harus dijaga. Antara cinta, takdir, dan pengorbanan, mereka belajar bahwa kekuatan sejati bukan diwarisi, melainkan lahir dari hati yang memilih untuk menyembuhkan.